Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu parenting dan dialog yang akan dibimbing oleh Ustadz Suhadi Fajarai. Kepada Ustadz Suhadi kami persilahkan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat guru yang dirahmati Allah, para ayah, para bunda yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan kita nanti bisa memetik hasilnya, terutama di dunia dan di akhirat kelak ya, sebagai orang-orang yang akan menyebabkan kita menjadi masuk surganya Allah. Hari ini alhamdulillah wahai ayah bunda, kita bertemu untuk yang kesekian kali. Namun di tahun ajaran ini kita akan mengawali satu bahasan materi ke ayah bundaan atau ke orang tuaan terkait dengan student profile yang pertama. Baik ayah bunda, supaya ada obrolan ringan, saya kepingin ayah bunda semuanya membuka kolom chat. Di kolom chat itu mohon dituliskan kira-kira 2 atau 3 kata yang paling melekat di kepalanya ayah atau bunda terkait dengan anak-anak. Kira-kira apa yang jenengan harapkan dari anak-anak itu ya, jenengan tulis di kolom chat 2 atau 3 kata supaya nanti saya bisa melihat bagaimana gambaran umum frame-nya orang tua itu. Monggo ditulis di kolom chatnya ya Pak, ini ya, ada mulai jadi anak yang solih-solihah insyaallah ya, alhamdulillah. Apalagi solih-solihah semuanya insyaallah, sehat, cerdas, anak yang solihah, cerdas lagi ya, santun, penyayang, bahagia dunia akhirat insyaallah ya, bertakwa, menjadi pemimpin masya Allah alhamdulillah ya, sopan insyaallah ya, insyaallah ya, empati insyaallah ya, ada lagi ya, ahli Quran Allah karim ya, beradab, pemberani ya, penyejuk hati, orang tuanya akhlaknya mulia, menjadi ulama masya Allah alhamdulillah insyaallah ya, hafid, hurut ayun alhamdulillah, pejuang agama, berakhlak karimah ya, pemimpin yang amanah, penyayang insyaallah ya, masya Allah, harapannya bagus-bagus semua ya, solihah, bahagia ya insyaallah, amanah, anak yang amanah, anak yang dermawan ya Allah, anak yang dermawan juga ya insyaallah, hafid Quran, bijaksana, menjadi pemimpin, percaya diri, keberuntungan dunia akhirat ya Allah, mudah bersyukur, menjadi abdan syakura insyaallah, berbakti dan berakhlak ya insyaallah, bertakwa, ahli Quran, cerdas insyaallah, baik selalu, santun, sehat alhamdulillah, menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi semua orang, beruntung masya Allah, beruntung ya masya Allah, anak yang jujur masya Allah, anak yang jujur ya, bermanfaat untuk sesama, patuh pada orang tua insyaallah, mencintai Rasulullah, menjadi penghuni surga insyaallah ya, ahli Quran ya insyaallah alhamdulillah, harapannya semuanya melangit insyaallah, harapannya melangit ya insyaallah, melangit semuanya. Terima kasih punya harapan yang melangit untuk anak-anak insyaallah ya. Saya lihat senada-senada ya, bahasanya menunjukkan bahwa kita satu frekuensi ini ya, satu frekuensi. Baik, saya mulai mengingatkan pada panjenengan, terima kasih sudah menulis ya. Saya ingatkan saja, semua yang tertulis di atas di kolom chat itu adalah harapan-harapan yang melangit sampai ditulis memandang wajah Allah di surganya ya Allah ya, harapan yang melangit. Nah, saya ingatkan, kalau harapan orang tua melangit tapi mendidiknya tidak dengan cara-cara langit, maka anak-anak akan terjatuh dari langit dengan hempasan yang amat sangat keras. Maka kalau kita punya harapan yang melangit, jangan lupa gunakan cara-cara langit ya. Kalau harapannya melangit sampai tembus ke surga, melihat wajahnya Allah, tetapi tidak menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Allah, sungguh ya harapan itu menjadi ilusi semata ya. Naudzubillah. Makanya hari ini kita akan membincangkan satu materi
Bagaimana jurus langit itu kita terapkan di rumah supaya harapan-harapan penyenangan yang melangit, termasuk berbakti kepada orang tua, itu kan jurus yang melangit sekali ya. Maka kita bicarakan dengan petunjuk-petunjuk yang jelas kebenarannya. Sekali lagi, banyak orang tua yang harapannya melangit, tetapi cara-cara yang dipakainya bukan cara-cara petunjuk yang dari langit, insya Allah ya, dari Allah SWT, insya Allah, dari Al-Quran. Nah, itu sebabnya kita hadirkan materi hari ini adalah judulnya Takwa is Everything. Takwa is Everything. Mohon bantuan operator untuk membuka materi saya di slide ini supaya orang tua bisa screenshot atau mungkin memfotonya dan sebagainya sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Judul materi kita adalah Takwa is Everything. Kemuliaan berasal dari ketakwaan. Semua yang jenengan tulis tadi adalah kemuliaan-kemuliaan, kemuliaan-kemuliaan. Ya. Dan itu asalnya adalah dari ketakwaan. Kehinaan berasal dari kedurhakaan. Maka anak-anak itu akan menjadi hina hidupnya dia kalau durhaka. Baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada orang tuanya. Maka kita bicarakan hari ini bagaimana supaya nanti anak-anak mulia di sisi Allah dan juga berbakti kepada orang tua ya. Ini ilmu yang sangat penting sekali ya. Mari kita lihat bagaimana Raudatul Jannah ini menyiapkan anak-anak kita untuk memenuhi harapan-harapan orang tua itu ya. Raudatul Jannah sebagaimana penjenengan dapatkan informasinya di brosur-brosur atau ketika penjenengan datang mendapatkan penjelasan dari kepala sekolah dan sebagainya. Raudatul Jannah itu menyiapkan 11 student profile, 11 karakternya anak-anak kita. Anak-anak kita dididik dengan arah yang karakter seperti ini jelas. Mulai dari anak-anak yang punya visi besar, visinya dari dunia sampai ke akhirat, setiap perbuatannya itu nanti divisikan sampai ke akhirat. Anak-anak yang tinker, pandai-pandai untuk berpikir mencari solusi. Anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, independen, termasuk anak-anak yang mandiri secara finansial, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang kreatif, inovatif, anak-anak yang komunikasinya baik, komunikator, anak-anak yang proaktif, bisa empati kepada orang lain, anak-anak yang proaktif, anak-anak yang patriotik, anak-anak yang mencintai bangsanya. Anak-anak yang mencintai bangsanya, membela bangsanya, tidak menghina bangsanya. Nah, semua yang disebutkan tadi, mulai dari visioner sampai patriotik itu, wahai ayah bunda, tidak akan pernah berarti apa-apa kalau anak-anak kita tidak punya yang pertama namanya takwa. Makanya takwa itu everything. Kaya tanpa takwa itu bermasalah. Cerdas tanpa takwa itu bermasalah. Sehat tanpa takwa itu bermasalah. Sungguh takwa itu everything. Without takwa, everything is nothing. Tidak ada pentingnya. Anak yang kreatif tapi tidak bertakwa itu berbahaya sekali. Anak-anak yang patriotik tapi tidak punya takwa itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Anak-anak yang disiplin tapi tidak bertakwa itu berbahaya juga. Maka sungguh di materi kajian yang pertama ini kita bahas yang paling awal, yakni adalah takwa, sebelum kita bicara-bicara yang lain. Nah, ke depan begini ayah bunda model gaya parentingnya di Raudatul Jannah. Raudatul Jannah itu parentingnya dipola dengan struktur yang jelas seperti ini. Yang pertama kita bahas bagaimana caranya mendidik anak-anak kita di rumah dengan konsepsi pendidikan yang membuat anak-anak bertakwa. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya adalah bagaimana membuat anak-anak yang sudah bertakwa itu menjadi visioner. Takwa is visioner. Nanti pertemuan berikutnya lagi bagaimana membuat anak-anak itu yang bertakwa tapi thinker, ya, pemikir-pemikir yang andal, dan seterusnya sampai pada patriotik. Karena itu nanti kalau panjenengan semuanya wahai ayah bunda tidak mengikuti secara terstruktur, kita akan mengalami kesulitan kalau membina anak-anak kita di rumah. Karena harapannya nanti kelas-kelas yang diadakan oleh Raudatul Jannah baik offline maupun online itu nanti dekat sekali dengan cara-cara pengasuhannya ayah bunda. Kalau kami bicara takwa, nanti di rumah bicara takwa. Kalau kami bicara visioner, di rumah juga bicara visioner. Sehingga terjadi sinergi saling menguatkan. Hari ini khusus kita bicara tentang takwa. Mari kita mulai. Mudah-mudahan Allah ridha kita mendapatkan materi tentang ketakwaan. Yang pertama, perlu saya sampaikan kepada siapa saja yang rawuh pada majelis ilmu kali ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama mulianya. Anak laki-laki dan perempuan itu sama mulianya.
Nah, memang mendidiknya dengan cara berbeda, karena peran yang diberikan oleh Allah kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda, mendidiknya memang berbeda, tapi derajat kemuliaannya sama. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ya. Nah, bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang tinker dan sebagainya, tapi orang yang paling bertakwa. Nah, bertakwalah, takwa first, ya. First itu takwa, pertama dan utama itu takwa. Nanti yang lain-lain itu akan menjadi bonus-bonus yang akan mengikuti. Makanya kalau anak-anak kita tidak mendapati derajat takwa ini, sesungguhnya kita sedang mengalami kerugian yang sangat besar, ya. Baik. Asiknya menjadi orang bertakwa itu seperti apa? Nah, mudah-mudahan kita jadi kepincut besar-besaran untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, dicintai dan dibersamai oleh Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mencintai, ya. Kalimatnya sangat dahsyat ini, mencintai. Dalam bahasa gaul, Allah itu katakan di telinganya orang-orang bertakwa itu, I love you. Aku mencintaimu. Dan yang kedua, dikatakan di situ, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Selain dikatakan I love you, dikatakan aku akan senantiasa bersamamu. Masya Allah, kalau yang mencintai dan yang membersamai itu adalah Allah, betapa dahsyatnya kehidupan orang-orang yang bertakwa itu. Asik yang pertama, masih ada asik yang lain nih. Diberi jalan keluar dan rezeki. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya itu kalau menyenangkan buka kamus, artinya cenderung pada kata pasti. Ini janji sifatnya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Masya Allah, betapa hebatnya, ya. Ada orang yang sekolah sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang bisa disangka, mencari rezeki yang bisa disangka, besarnya tiap bulan berapa, datangnya dari mana. Ini Allah kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sangat mengagetkan, sangat menakjubkan, membuat kita mudah bersyukur kepada Allah. Ini janjinya Allah. Makanya kalau rezeki kita itu seret, tidak mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dan kemudian kita sulit mendapatkan jalan keluar, silakan pertanyakan kembali derajat ketakwaan kita kepada Allah seperti apa, ya. Asik yang ketiga, kita lihat, dihapus kesalahannya dan diberi pahala besar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kalimatnya digunakan lagi, niscaya, pasti dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipatkan ganda pahalanya. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala besar. Ada pahala besar. Asik sekali ini. Asik sekali. Apakah masih ada yang asik yang lain? Kita lihat. Akan diberi kapasitas furqan, kecerdasan untuk membedakan yang baik dan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya lagi, kata katanya, niscaya, ya, dia akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Betapa sulitnya kadang-kadang kita ini hidup di era sekarang ini, melihat berita-berita yang berseliweran di medsos ini. Sebenarnya ini yang benar yang mana sih? Yang benar yang mana? Nah, orang-orang yang bertakwa itu diberi insting, diberi kekuatan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil, ya. Dicerdaskan Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Kalau Allah sendiri yang mengajar, Allah sendiri yang memberi inspirasi, orang itu jadi cerdas. Makanya saya tidak terlalu kaget, ya, ada orang yang protolan perguruan tinggi tertentu, terus kemudian beliau ini tampak menjadi sangat amat cerdas. Kenapa? Karena beliau sungguh-sungguh untuk menggali derajat ketakwaannya kepada Allah, sehingga dicerdaskan oleh Allah. Disediakan surga lagi. Disediakan surga. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus bagi orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak dapat. Nggak dapat. Ya Allah, ya. Itu sebabnya setiap Jumat, khususnya para ayah, telinga kita, wahai para ayah, senantiasa mendengar seperti ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati sampai, peringatnya, ojo mati dhisik, kecuali kita ini benar-benar berada di jalan ketakwaan. Betapa pentingnya ini.
Nah, lalu bagaimana caranya nanti kita ini menerjunkan ilmu ketakwaan ini kepada anak-anak? Nah, kita cari ya, nanti definisinya itu seperti apa. Nah, kita lihat operasionalnya sekarang seperti ini. Tadi itu janjinya Allah, konsepnya. Sekarang operasionalnya kayak apa? Mengoperasionalkan takwa itu di rumah. Ada percakapan indah dua sahabat, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Umar yang meriwayatkan Atsar ini bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, takwa itu apa sih? Apa makna takwa itu? Ubay yang ditanya justru balik bertanya, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalannya penuh duri? Oh, tentu saja pernah. Apa yang kamu lakukan? Wahai saat itu, wahai Umar, tentu saja aku akan berjalan dengan hati-hati. Lantas Ubay berkata, itulah hakikat takwa. Hati-hati. Hati-hati. Garis bawahi ya kata hati-hati. Garis bawahi kata hati-hati ini. Mari kita cari rujukan ayat yang lain. Diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, istrimu, suamimu, dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu. Ya. Saya ambil kata berhati-hati. Berhati-hati ini berarti konsepnya jelas, arahnya jelas, programnya jelas, strukturnya jelas. Nggak sembarangan, nggak asal saja. Maka berhati-hati. Insya Allah Rawdatul Jannah berupaya keras untuk berhati-hati. Maka kami berbagi inspirasi dengan penjenengan agar sama dengan kami, insya Allah, bahkan jauh lebih baik dengan kami, tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati. Didik anak-anak itu nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Itu sebabnya kami getol sekali mempromosikan Rawdatul Jannah agar semakin banyak masyarakat itu mendapatkan celupan pendidikan sebagaimana Rawdatul Jannah kerjakan, supaya sama-sama kita berhati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Hati-hati dalam hal apa yang bisa dikerjakan di rumah maupun yang bisa dikerjakan di luar rumah. Satu, perhatikan. Hati-hati yang sebelah kanan itu yang masuk lewat mulut anak kita. Yang masuk lewat mulut anak kita itu harus hati-hati. Berharap anaknya solih, berharap anaknya beradab, berharap anaknya nanti memandang wajah Allah, berharap nanti anaknya menjadi pemimpin, berharap nanti anaknya itu menjadi anak yang hafal Quran, anak yang jujur dan sebagainya. Tetapi orang tuanya tidak hati-hati menjaga mulutnya anak, makannya makan sembarangan, tidak memperhatikan tingkat kehalalnya, thayyibnya. Sungguh berarti kita tidak sedang serius untuk mengurus anak-anak. Pendidikan karakter, sehebat apapun pendidikan karakternya, saya sudah ingatkan di berbagai forum seminar. Pendidikan karakter sehebat apapun, siapapun narasumbernya, kalau pembicaraan yang masuk ke mulutnya anak-anak itu tidak dibicarakan, sesungguhnya belum membicarakan akar masalah. Sebab nanti kalau anak-anak mendapatkan asupan yang haram, itu menjadi sulit dididik. Kalau anak-anak kita itu diajak sholat, sulit sekali. Mari kita introspeksi dan kita bercucur-cucur air mata. Ada masalah apa yang masuk ke mulutnya anak kita itu? Mari kita istighfar, mari kita cari solusi-solusinya. Ya. Mohon yang seperti ini berhati-hati. Saya doakan mudah-mudahan yang rawuh di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah, sehingga penjenengan bisa memastikan dengan sepasti-pastinya bahwa anak-anak kita masuk mulutnya ini adalah yang halal-halal saja. Yang halal-halal saja. Yang kedua adalah yang masuk lewat matanya. Apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Apa yang dibaca oleh anak-anak kita. Tentu saja Rawdatul Jannah berikhtiar sekeras-kerasnya agar yang ditonton oleh anak-anak kita, yang dibaca oleh anak-anak kita itu adalah membuat otaknya menjadi otak yang penuh gizi, bukan otak yang bermaksiat. Membuat anak-anak itu taat kepada Allah, bukan anak-anak yang khianat kepada Allah. Maka tontonan anak-anak mesti diseleksi. HP-nya anak-anak itu lihat apa saja sih? Googlingnya anak-anak itu googling apa saja? Perlu kita seleksi. Perlu kita beri rambu-rambu bagaimana supaya dia tidak keliru untuk mengasup informasi-informasi yang salah. Anak-anak yang bertakwa, yang diberi kapasitas furqan, dia akan bisa melihat di dalam HP-nya ini mana yang bermanfaat dan mana yang menjadi sampah. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah yang masuk lewat telinganya. Yang masuk lewat telinganya itu apa? Kata-kata, kata-katanya guru, kata-katanya orang tua, kata-katanya teman-temannya,
Nah, betapa banyak anak-anak itu yang tidak beruntung. Saya kemarin mendatangi rumah sakit untuk tilik bayi ya, insyaallah. Saya lihat wajah bayi yang polos itu, saya membayangkan kalau ini orang tuanya adalah orang yang bertakwa, betapa beruntungnya anak ini. Tapi kalau ini orang tuanya tidak bertakwa, yang omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang gampang mengatakan anaknya itu bodoh, yang gampang mengatakan anaknya nakal, yang gampang mengatakan anaknya beling dan sebagainya, betapa tidak beruntungnya bayi ini. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita ini belum terlalu cerdas, tetapi kita masih dipercaya oleh Allah untuk mengasuh anak-anak kita. Mudah-mudahan pengasuhan kita makin baik supaya anak-anak beruntung. Andai anak-anak itu diminta untuk memilih ketika lahir, orang tua seperti apa yang kau pilih nak? Misalnya saja ada dialog seperti itu. Belum tentu memilih kita sebagai orang tuanya. Mungkin anak-anak akan mengatakan kepada Allah, ya Allah tolonglah saya ini agar dilahirkan di keluarga yang taat kepadamu. Tolong dilahirkan saya ini ya Allah di tengah keluarga yang senantiasa mengumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Mungkin begitu anak-anak. Maka tugas kita adalah memperbaiki diri. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bersyukur punya orang tua seperti kita. Mari kita belajar bersyukur lebih dulu kepada Allah atas hadirnya anak-anak, supaya kita ini juga pantas disyukuri oleh anak-anak kita sebagai ayah, sebagai ibu. Ya. Ada 3 hal ya, harus hati-hati 3 hal ini. Yang masuk ke mulut, yang masuk ke mata dan telinga itu adalah salah satu bagian yang dikerjakan adalah namanya pendidikan. Yang masuk ke mata dan telinga itu namanya pendidikan juga. Pendidikan. Makanya kemudian Rasulullah memberi kabar kepada kita semuanya, tidaklah orang tua memberikan kepadanya pemberian yang lebih utama selain dari pendidikan yang baik. Maka pemberian kita kepada anak-anak kita, baik TK, baik SD maupun SMP, SMA, perguruan tinggi, itu adalah pendidikan yang baik. Bukan harta ya, tapi pendidikan yang baik. Itu sebabnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dari guru-gurunya. Dia berhak mendapatkan guru-guru terbaik. Dia berhak mendapatkan sekolah terbaik. Dia juga sangat berhak mendapatkan ayah terbaik. Dia juga berhak mendapatkan ibu yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan semuanya. Mendapati ibu terbaik, mendapati ayah terbaik, guru terbaik, sehingga nanti anak-anak akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang penjenengan tulis tadi ya, menjadi anak-anak yang beruntung, menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah. Nah, lalu bagaimana mengoperasikannya lagi? Ya, ayat yang begitu kita hafal di surat Al-Baqarah awal itu ya, bahwa sesungguhnya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan ya. Kalau di buku-buku yang lain, saya baca buku-buku yang lain, saya beli banyak buku ya. Selalu di halaman kata pengantarnya ada kalimat begini, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, begitu juga pemikiran-pemikiran penulis di buku ini. Kemungkinan ada kelirunya, dia mohon maaf. Ini penulis yang rendah hati, insyaallah. Tetapi di dalam Al-Quran justru dikatakan tidak ada keraguan. Titik. Kenapa kalau tidak ada keraguan? Kita tidak pakai Al-Quran ini untuk mendidik anak-anak kita. Kita tidak pakai. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memakainya untuk mendidik anak-anaknya. Ada orang yang membaca Al-Quran ya, tapi tidak memakai bagaimana mendidiknya ya, malah digunakan cara-cara yang lain. Nah, hari ini kita juga akan belajar nanti bagaimana caranya mengoperasikan Al-Quran untuk mendidik anak-anak kita ya, sampai pada tataran operasional ya, insyaallah. Baik, saya coba untuk melihatkan materi yang lain ya, materi yang lain. Bagaimana mengoperasikan Al-Quran supaya kita nanti bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang bertakwa. Saya mulai dari nasihat dulu dari seorang guru yang luar biasa, gurunya Imam Syafi'i ini ya, Imam Malik radhiyallahu an, mengatakan generasi ini tidak akan pernah bisa menjadi baik. Wahai ayah bunda, perhatikan yang ini ya. Sekolah dimanapun anak-anak itu tidak akan pernah jadi baik ya. Siapapun yang mendidik anak-anak tidak akan pernah jadi baik. Saya terpesona dengan nasihatnya Imam Malik ini ya, bahkan saya tercenung-cenung, ya Allah ya, saya kemudian mikir panjang, tidak akan pernah jadi baik kecuali berarti satu-satunya cara itu, caranya adalah
dengan cara yang pernah dipakai untuk mendidik generasi awalun. Dan setelah dijabarkan panjang lebar bagaimana cara generasi awalun itu dididik, ternyata urutannya seperti ini, wahai ayah bunda, catat baik-baik ya. Nomor 1 adalah iman dulu. Iman didahulukan. Bukan ilmu ya, iman didahulukan. Nah, banyak pelajaran online kemarin menjadi kacau, pertengkaran antara ibunya dengan anaknya, bapaknya dengan anaknya. Kenapa? Karena tengkarnya adalah tengkar perkara keilmuan. Itu nomor 3, ilmu itu nomor 3. Nomor 1 itu iman, nomor 2 adab, nomor 3 ilmu, baru yang nomor 4 amal. Banyak orang tua yang ingin anak-anaknya nanti menjadi pengusaha hebat. Ya, urusan amal ini. Tapi jangan lupa ya, akan menjadi pengusaha hebat itu kalau diawali dengan iman lebih dulu. Ya. Kemudian punya adab, baru ada ilmu entrepreneurship, nanti akan jadi pengusaha yang hebat. Karena itu iman lebih dulu, iman lebih dulu. Maka saya berani jamin katakan, kesulitan besar lah kita ini akan mengalami kesulitan besar. Sekolah dimanapun anak-anak kita itu, siapapun yang mengajarnya, kalau urut-urutannya metodologinya tidak seperti ini. Iman, adab, ilmu, amal. Yang ini kemudian kita upayakan di Raudhatul Jannah agar concern untuk guru-gurunya senantiasa berpikir urut-urut seperti ini, ya, insyaallah. Maka nanti yang dipikirkan di Raudhatul Jannah ini adalah pembelajaran yang menggunakan hati, otak, dan tangan. Hati itu dimensi beragama, otak itu dimensi berpikir, tangan itu dimensi berkarya. Pembelajaran yang hot. Nanti suatu ketika akan ada penjelasan lebih detail terkait dengan ini ya. Nah, bagaimana sistematika pendidikan di dalam Al-Quran yang bisa kita terapkan di rumah juga? Tentu saja di sekolah juga dilakukan. Lihat ayah bunda, suratnya surat 31, surat 31, ayah bunda, nanti kalau penjenengan pakai HP segera ini di screenshot ya, di screenshot atau mungkin di foto kalau penjenengan pakai laptop. Prasyaratnya untuk menjadi orang tua itu ada di surat 31, suratnya surat Luqman. Seringkali saya bahas surat Luqman ini berulang-ulang agar kita hafal. Ayatnya ayat 12. Ya, ini punya hikmah dan rasa syukur. Punya hikmah dan rasa syukur. Orang tua kalau tidak punya hikmah, tidak punya rasa syukur, ini akan sulit untuk mengoperasikan ayat-ayat berikutnya. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya. Siapa yang mensyukuri anaknya akan ditambah kebaikannya. Kebaikan anak itu, solihnya ditambah, solihahnya ditambah. Kalau kita syukuri. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita akan mengalami hambatan-hambatan yang berarti. Bersyukur akan mencegah kita tidak tersungkur di jalan yang kufur. Hikmah itu ada 3 persoalan yang pernah saya bahas pada penjenengan ya. Nomor 1 adalah orang itu punya pemahaman yang baik terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Nomor 2 punya ilmu menjadi ayah, menjadi ibu. Yang ketiga, tutur katanya baik. Tutur katanya baik. Maka bisa dipastikan kalau ada ayah yang super galak, ibu yang super cerewet, tutur katanya tidak baik, berarti ibu itu belum memenuhi kompetensi yang pertama, ya ini prasyarat menjadi ibu dan menjadi seorang ayah. Nanti kita bahas lebih detail ya. Urut-urutan di dalam ayat surat ini adalah bahas tentang akidah, bahas tentang ibadah, dan bahas tentang akhlak atau adab. Kita mulai dari yang pertama. Sebentar, langsung saja kita jujuk yang di sini ya, supaya nanti kita bisa memahami. Ada perintah sholat di sini. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ternyata sholat itu dekat dengan sabar ya. Sholat itu dekat dengan sabar. Makanya kita perlu bersabar nanti. Ini kan nasihatnya orang tua kepada anaknya. Nanti akan kita cari ayat yang lain. Bagaimana nasihatnya agama terhadap orang tua. Ya. Jadi anak-anak itu disuruh sholat. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ajari anakmu sholat umur 7 tahun. 7 tahun. Umur 7 tahun. Pukullah kalau nggak mau sholat umur 10 tahun. Tegas. Yang tegas kalau umur 10 tahun kalau nggak mau sholat. Sholat umur 7 tahun. 7 tahun itu usia SD kelas 1. Nah persoalannya adalah sebelum SD kan ada TK nih. Nah kita lihat ayat berikutnya. Sebelum 17 berarti 16 nih kita lihat.
Hai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Ada perasaan diawasi oleh Allah bahwa senantiasa Allah akan memberi balasan dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini yang harus tertanam sebelum anak-anak belajar sholat. Ini harus tertanam. Bukan huruf A, B, C, D itu yang didahulukan, tetapi perasaan seperti ini yang harus didahulukan. Perasaan senantiasa akan diawasi oleh Allah, akan diberi balasan dari perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh anak-anak. Bagaimana dengan ayat sebelumnya? Itu sudah 16 ya. Sekarang yang kita lihat yang 17. Yang ke-15 dan yang ke-14. Ternyata ini terkait dengan bakti. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, mesti berbakti. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jangan kamu mengikuti keduanya kalau orang tuamu bermasalah. Ayah bunda, kalau kita tidak taat kepada Allah, anak-anak tidak boleh mengikuti ketidaktaatan itu. Jadi harus ada syarat dan ketentuan berlaku untuk menjadi orang tua. Bakti, itu sebabnya pada usia sebelum usia 7 tahun, pelajaran yang lebih utama itu adalah pelajaran tadi ya, perasaan diawasi oleh Allah, berbakti kepada orang tua. Makanya TK ya, TK yang orientasinya itu adalah takwa is everything, maka akan mendorong anak-anak banyak-banyak berbuat baik kepada orang tuanya. Membantu mama untuk memasak di dapur, membantu mama untuk membersihkan tempat tidur, dan banyak kegiatan-kegiatan bakti lain yang dikerasikan oleh guru-guru sekolah TK itu. Makanya jangan heran nanti kalau loh, kok PR-nya bolak-balik PR yang sifatnya membantu ayah, membantu ibu, membantu ayah, membantu ibu. Karena ini tuntunannya agama. Kok lama nggak diajari menulis? Ya, belum, ya, belum. Itu urutan ke belakang. Urutan yang pertama justru yang ini. Ya. Dan yang justru urutan yang paling awal apa? Justru ini orang tua harus bisa menasihatkan kepada anak-anak. Hai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Akidah yang mantap itu harus tertanam sejak usia dini. Sejak usia dini, akidah yang utama itu harus tertanam sejak usia dini. Maka nanti kita perlu punya keterampilan bagaimana menanamkan anak-anak itu supaya anak-anak itu mengenal Allah. Bagaimana supaya anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana supaya nanti anak-anak itu punya perasaan diawasi oleh Allah. Kalau ini sudah tertanam di usia sebelum 7 tahun, maka begitu kita masuk urusan sholat akan jauh lebih mudah. Nah sayangnya ketika kita mengajarkan tentang sholat, anak-anak belum tuntas yang 3 hal tadi, sehingga kita mengalami kesulitan yang sangat berarti. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sholat itu ternyata dekat dengan urusan sabar. Sholat dengan urusan sabar, ya, insyaallah. Baik, yang ini saya hentikan sebentar terkait dengan bahasan yang sholat ini. Saya carikan sudut pandang yang satunya lagi supaya menjadi berimbang, ya, supaya menjadi berimbang, Sholat itu dekat dengan kesabaran, ya. Sholat dekat dengan kesabaran. Mari kita lihat ayat yang lain. Kalau ini perintahnya kepada orang tua. Kalau tadi kan kepada anak, sekarang pada orang tua. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat, ya. Insyaallah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Memerintahkannya ini. Yang seberi warna agak berbeda itu wastabir. Yang saya jumpai di berbagai ayat itu biasanya menggunakan kata wasbir. Wasbir, bersabar. Ini ada tambahan wastabir. Ada tok di situ. Kenapa untuk urusan sholat menggunakan wastabir ini ya? Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah, wastabir. Yang dikehendaki oleh Al-Quran itu adalah bukan sekadar wasbir, bukan sekadar sabar, tapi wastabir, bersabar yang amat sangat. Bersabar yang amat sangat. Karena akibatnya nanti orang yang mengerjakan sholat itu nanti adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka bersabar.
usia 7 tahun sampai 10 tahun, itu kalau kita ini bersabar menyuruh anak kita, ayo sayang, sholat, ayo sayang sholat, kita sholat, ayo sholat. 10 tahun ini, wahai ayah bunda, 3 tahun, ya, 7 sampai 10 tahun, selama rentang 3 tahun ini, kita bersabar, maka anak-anak kita nanti hatinya akan terikat pada masjid. Hatinya akan terikat pada masjid. Kalau hati sudah terikat kepada masjid, maka Allah sudah berjanji di situ. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah adalah, lihat yang ketiga itu, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Bagaimana membuat anak-anak kita yang laki-laki itu menjadi laki-laki yang jantan? Bagaimana caranya membuat anak-anak kita menjadi laki-laki yang jantan? Sholatnya di masjid. Jantan. Dan ini perlu wastabir, bersabar yang sangat sungguh-sungguh, bersabar yang sangat sungguh-sungguh. Dan ini adalah pendidikan di awal sekolah dasar, ya, di awal sekolah dasar. Makanya pendidikan di awal sekolah dasar seperti ini sampai umur 10 tahun ini menjadi prioritas. Prioritas. Bagaimana nanti sekolah ini memandang bahwa sholat ini menjadi prioritas umur 7-10 tahun, dan orang tua juga memandang hal yang sama. Jangan sampai nanti pandangan orang tua dengan pandangan guru berbeda. Nanti pandangan orang guru 7-10 tahun ini harus bisa dipastikan anak laki-laki yang menjadi jantan. Anak laki-lakinya nanti insya Allah akan mendapatkan naungan karena hatinya akan mendapatkan terpaut di masjid. Sementara orang tua berpikir yang lain. Loh, anakku kelas 3 nanggone Raudhatul Jannah kok siji kalau sekolah sebelah itu pelajaran gak pati podo lho. Kok malah desain kuno matematika dan sebagainya. Hati-hati dengan prioritas seperti ini. Itu sebabnya kami menginginkan umur 10 tahun anak-anak sekolah sholatnya benar, tersertifikasi betul, gerakannya tersertifikasi, bacaannya tersertifikasi, wudunya tersertifikasi dengan benar. Nah, itu sebabnya orang tua juga perlu bisa melihat bagaimana mensertifikasi sholatnya anak-anak di rumah. Kalau di sekolah kami sertifikasi. Nanti juga akan dites di umur 10 tahun itu sampai anak-anak layak mendapatkan sertifikat bisa sholat. Dan sholat itu adalah hal pertama yang akan dihisab. Penting sekali. Banyak sekolah mengajarkan hal yang penting, tapi lupa pada yang terpenting. Lupa pada yang terpenting, naudzubillah, ya. Maka sungguh wahai orang tua, wastabir, bersabar yang berlipat-lipat, yang jauh lebih telaten dan lebih istiqomah. Kelas 1 sampai kelas 3, ya, mungkin sekitar kelas 3-4, ya. Umur 7 sampai umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun ternyata masih belum, maka kita evaluasi keras-keras itu ada masalah apa. Ya, ada masalah apa? Ya, sholat sudah kita bahas, ya. Kita akan lihat apa yang akan dibahas berikutnya menurut petunjuk Al-Quran ini adalah pembahasan setelah urusan akidah beres, ibadah beres adalah urusan adab. Urusan adab. Urusan adab. Lihat. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ternyata adab yang sangat berbahaya yang ditabrak itu adalah sombong. Karena jika ada sebutir kesombongan di dadanya manusia, maka itu akan berurusan panjang sebelum masuk surga. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya sebutir rasa kesombongan. Sebelum anak-anak masuk pada ilmu, maka dia harus belajar adab dulu. Jangan sampai ilmunya makin bertambah-tambah, dia makin sombong, makin congkak. Jangan sampai sebelum masuk pada amal, tahap amal, amalnya sangat banyak, tapi dia sangat sombong. Naudzubillah min dzalik. Adab menjadi bahasan. Ya, sekitar kelas 4 sampai 5 dan 6 itu menjadi bahasan utama, titik tekan. Ya. Jadi jenjang pendidikan dasar itu nanti tuntas akidahnya, baktinya, ibadahnya, adabnya harus tuntas. Meskipun ini nanti dikelola dengan pendekatan-pendekatan tematik, ya, pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Bagaimana dengan SMP dan SMA? Ya. Kalau di SMP, tadi urut-urutannya, ya, iman, adab, ilmu. Lanjutnya tingkat keilmuan di SMP.
ada penguatan ulang akidah dan adabnya, ada penanaman sikap keilmuan dan keterampilan berpikir, ada kecerdasan pada anak-anak SMP itu untuk berpikir ya, bukan sekadar menghafalkan materi, berbeda menghafalkan materi, berbeda dengan berpikir. Ada penanaman spirit berprestasi dan sadar bakat. Jadi SMP itu tuntas nanti akidah, bakti, ibadah, adab, dan keilmuan berpikir. Keilmuan berpikir. Makanya nanti anak-anak SMP akan diajari think how to think. Berpikir, bagaimana cara berpikir. Ya. Bagaimana dengan SMA? Ini lanjutannya adalah amal. Ini aja. Iman, adab, ilmu, amal. Dikerjakan di SMA dengan lebih detail. Apa yang dikerjakan di SMA adalah suatu penguatan akidah, adab, dan ilmu. Berarti TK, SD, SMP harus terkuasai. Mengokohkan pemberdayaan diri, dia menjadi berdaya, kemudian menjadi agen-agen pemberdayaan umat untuk urusan leadership dan entrepreneurship. Sehingga dia nanti siap. Kalau dia menjadi leader, menjadi pemimpin, dia pemimpin yang bertakwa, punya akidah, beribadah, dan adabnya baik. Kalau dia menjadi wirausahawan yang kaya raya, dia berakidah baik. Tidak datang ke gunung-gunung untuk mencari pesugihan. Ya, dia sholat. Sehingga dia tidak mengejar rupiah, tetapi kehilangan ruhiyah. Banyak orang yang mengejar rupiah, tapi kehilangan ruhiyah. Ya, kenapa? Karena urut-urutan pendidikannya tidak sampai pada tahapan yang dipikirkan tadi ya. Insya Allah. Betapa pentingnya. Maka di SMA diharapkan nanti tuntas akidah, bakti, ibadah, dan adab, kemudian keilmuan dan berpikir sudah oke, tinggal masuk pada pemberdayaan diri dan pemberdayaan umat. Urut-urutnya begitu. Agama mengajari begitu. Agama mengajari begitu. Makanya kalau ingin anak-anak kita itu cita-citanya itu setinggi langit tadi ya, menjadi orang yang soleh dan solehah masuk surga, menjumpai wajah Allah, maka gunakan petunjuk Al-Quran. Gunakan petunjuk Al-Quran. Jangan cuma dibaca kemudian dilupakan, tidak diterapkan. Karena ada orang yang mohon maaf ya, membaca Al-Quran, tapi ketika mendidik anak, menerapkan ilmu yang lain. Membaca Al-Quran, tadarus, tilawah, tapi pada saat ketemu anaknya untuk mendidik anak, menggunakan ilmu lain, memakai buku lain. Saya bingung kadang-kadang ya, kenapa? Ya. Nah, itu sebabnya wahai para orang tua hari ini, khusus hari ini, sekali lagi khusus hari ini, kita mengawali sesi parenting di awal tahun ini adalah parenting yang super penting dan genting, yakni takwa is everything. Sebab tanpa takwa, kreativitas anak-anaknya akan menjadi tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya. Disiplinnya anak-anak akan menjadi disiplin yang bermasalah. Bahkan menjadi presiden pun kalau tidak bertakwa, itu bermasalah, besar masalahnya. Menjadi menteri pun kalau tidak bertakwa, walaupun dia disiplin, dia tetap berpeluang jadi maling. Nah, mari kita didik anak-anak kita dengan ilmu Al-Quran. Tidak sekadar kita baca, tidak sekadar kita pakai untuk tilawah, tapi kita terapkan urut-urutannya. Tanpa metodologi, tanpa urutan yang sudah diajarkan oleh Al-Quran, Imam Malik radhiyallahu anhu tadi sudah memberi garansi, tidak akan pernah bisa menjadi baik. Tidak akan pernah bisa menjadi baik. Ini yang menyampaikan Imam Malik. Bukan konsultan pendidikan, bukan psikolognya sekolah, ya, yang tidak ada apa-apanya dengan Imam Malik itu. Nah, itu sebabnya nanti kita perlu sepaham lebih awal betapa pentingnya takwa itu didahulukan sebelum yang lain-lain, ya, sebelum yang lain-lain. Baik, saya minta waktu sedikit saja lagi untuk melanjutkan materi yang belum tuntas tadi ya. Maka sekali lagi kalau kita lihat pada ukuran sholat yang diperlukan oleh orang tua adalah wastobir. Saya minta salah satu orang tua bisa membantu saya supaya, atau penjenengan bareng-barengan lah ya, bareng-barengan. Saya pandu dari sini untuk membuktikan wastobir. Sebagian orang tua yang menjadi wali murid cukup lama mungkin sudah pernah mendengar apa yang saya sampaikan. Ayah bunda yang belum pernah wastobir ini, membahas wastobir, mohon buka HP-nya bunda,
Atau kalau penyenengan bisa di laptop juga boleh di laptop. Mari kita buka aplikasi kalkulator. Kalkulator Bunda ya. Tolong bisa membantu nanti saya untuk hitung-hitungan. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Boleh dipukul, diluruskan, ditegesi umur 10 tahun. Berarti ada waktu 3 tahun yang ngajari sholat itu. 3 tahun ya Bun, sekali lagi 3 tahun. Jadi anak sholat itu 3 tahun. Insyaallah. Yang muridnya cuma 1, gurunya 2. Yang ibu namanya Madrasatul Ula, ibu. Yang ayah namanya kepala madrasah. Kalau 3 tahun itu gagal, bayangkan, muridnya siji, pelajarannya siji, gurunya loro, terus gagal. Itu kira-kira masalahnya ada di muridnya atau gurunya? Atau jangan-jangan kepala sekolahnya, ya. Jangan-jangan kepala sekolahnya, ya. Nah, mari kita hitung. Sholat 5 waktu, Bun. Ayah, Bunda, tolong tulis di situ angka 5. Angka 5 waktu, ya. 5 waktu kalikan 30 hari, berarti itu ketemu 1 bulan. 5 kali 30 hari sudah ya. Nah, ketemu 150, ini gampang nih ya, nggak perlu ya. Sekarang 5 kali 30 sudah ketemu 150. 150 itu tadi, sekarang kalikan 12, berarti 12 bulan kan, kalikan 12. Udah ketemu Bun? Ayah? Ya, kali 12. Sekarang itu kan baru ketemu setahun. Kalikan 3. Insyaallah. Sudah? Kalau sudah, tunjukkan hasilnya di kolom chat supaya saya tahu nih hasilnya berapa. Hitungannya Masya Allah. Sudah benar ya? 5.400 ya. Kalkulatornya benar semuanya. 5.400. Insyaallah 5.400. Alhamdulillah ya. 5.400. Sama ya. Baik, ternyata wahai ayah bunda, kita punya tugas untuk mendidik 5.400 tatap muka. 5.400 tatap muka selama 3 tahun. Kalau anak-anak kita ternyata umur 10 tahun itu tidak bisa sholat, pertama yang saya curigai adalah dia tidak sampai 5.400 mendapatkan pelajarannya. Mungkin yang korupsi ibunya atau mungkin yang korupsi bapaknya. Kalau anak-anak sudah tatap muka dengan kami, insya Allah kami sudah bantu. Insya Allah kami akan bantu untuk urusan duhur dan asar. Duhur dan asar. Coba hitung lagi sekarang, ya, hitung lagi sekarang. Yang dikelola oleh orang tua itu adalah 3 waktu. Maghrib, Isya dan subuh. Mari hitung lagi. 3 waktu. Tulis kata 3. 3 dikali 30. 3 dikali 30. Setelah dikali 30 kali 12. Setelah kali 12 kalikan 3. Berapa tanggung jawabnya orang tua itu? 3.240. Banyak tanggung jawabnya orang tua dan tanggung jawabnya guru. 3.200 pertemuan tatap muka. 3.200 jam pelajaran. Makanya saya kadang-kadang marah juga kalau ada orang tua yang bilang, Ustadz, anak saya itu umur 10 tahun tapi masih malas sholat, masih malas ke masjid. Ya, boleh nggak saya pukul Ustadz? Sebentar, jangan dipukul dulu, jangan main pukul anak-anak. Cek dulu haknya anak-anak. Sudah nggak dapat 3.240 jam tatap muka? Sudah belum? Kalau belum, kita yang zalim kepada anak-anak. Saya bela anak-anak. Kalau belum dapat haknya, saya bela anak-anak. Tapi kalau sudah dapat haknya dan masih juga belum mau sholat, berarti ada masalah yang perlu kita teliti ulang. Oke? Masya Allah. Wastabir, bersabar yang berlebih. Bersabar yang berlebih. Makanya kalau kita ingin anak-anak kita solih, solihah, sampai masuk surga melihat wajahnya Allah dan sebagainya, wastabir, bersabar yang berlipat-lipat, yang jauh lebih telaten, yang lebih istiqomah. Insyaallah ya. Dan tidak bisa andalkan sekolah saja itu ya, tidak bisa andalkan sekolah saja. Itu sebabnya kami akan terus-menerus membersamai penjenengan. Insyaallah mudah-mudahan bisa rutin setiap bulan. Hari ini kita akan bicara tentang takwa is everything. Ya.
takwa itu segala-galanya, karena kemuliaan itu berasal dari ketakwaan, dan kehinaan itu berasal dari kedurhakaan, baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada orang tuanya. Ya. Makanya mudah-mudahan nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di dalam hadis tadi yang nomor 3, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid itu adalah rajulun qalbuhu walahun fi masajid. Seorang laki-laki hatinya terpaut kepada masjid. Maka diperlukan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. 5.400 pendidikan. Bayangkan kalau anak umur 10 tahun sudah jantan ke masjid. Maka insya Allah kita akan bisa berharap sebagaimana penyair ada yang mengatakan begini, tiada pahlawan yang dicetak kecuali mereka itu lulusan masjid-masjid yang di dalamnya ada taman Al-Quran, ya, dan di bawah naungan hadis-hadis yang sahih. Tidak ada pahlawan yang seperti itu kecuali dihasilkan dari masjid-masjid, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti akan menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat, ya, menjadi pahlawan untuk bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi tercerahkan, menjadi bangsa yang bertakwa kepada Allah, ya, menjadikan orang tuanya nanti juga masuk surga karena solih dan solihahnya anak-anak kita. Nah, kesimpulan saya, taat syariat insya Allah selamat dunia akhirat, ya. Boleh di screenshot untuk jadikan status ini, ya, menarik kelihatannya, ya. Taat syariat insya Allah selamat dunia akhirat. Tidak taat syariat, ya, bisa jadi tidak selamat dunia akhirat. Maka kita ajarkan kepada anak-anak untuk taat syariat. Nah, taat itu takwa. Takwa is everything. Takwa is everything. Without takwa, semua karakter itu bisa jadi akan menjadi karakter yang nothing. Tidak terlalu berguna nanti, terlebih nanti di akhirat. Terlebih nanti di akhirat. Ada orang yang bisa disiplin, Bun. Disiplin waktu, sangat disiplin kalau bekerja. Tapi nggak bisa disiplin untuk urusan sholatnya, loh. Ada itu begitu. Ada. Insya Allah. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah, insya Allah adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Ya. Taat syariat, insya Allah selamat. Terakhir saya ingin katakan, ini masa pandemi, mudah-mudahan pandeminya tampaknya sudah mulai tanda-tanda berakhir. Kami kangen sekali dengan murid-murid Rawdatul Jannah, ya. Saya juga kepingin ketemu langsung kepada anak-anak SD, TK, SMP, SMA, langsung ingin bertemu, berdialog, ya. Mudah-mudahan segera benar-benar sirna pandemi ini. Tapi kalau belum sirna, saya ingatkan lagi, pandemi itu membawa kabar tentang mati bertubi-tubi. Pandemi membawa kabar tentang mati bertubi-tubi. Itu sebabnya jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Dan Rasulullah sudah kabarkan kepada kita yang bisa dibawa mati itu cuma ada 3. Nomor 1 adalah sedekah jariah. Nomor 2 adalah ilmu yang manfaat. Nomor 3 adalah anak yang solih-solihah yang mendoakan orang tuanya. 1 sedekah jariah. Mudah-mudahan, Bun, Ayah, setiap rupiah yang penjenengan infakkan ke Rawdatul Jannah, karena ini media dakwah, dianggap, dicatat oleh malaikat sebagai bagian dari sedekah jariah. Karena kalau dipakai membangun masjid oleh Rawdatul Jannah, dipakai sujud untuk adik-adik kelas nanti, semuanya nanti akan mendapatkan jariahnya. Begitu juga untuk urusan-urusan yang lain. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu, sekali lagi ilmu. Sulit sekali anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah kalau orang tuanya tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu jadi bapak, tidak punya ilmu jadi ibu. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang solih dan solihah. Maka dengarkan wahai ibu, wahai ayah, wahai teman-teman guru, boleh jadikan status ini juga. Prestasi puncaknya seorang anak bukan pada trofi-trofi yang dia dapatkan. Trofi-trofi yang dia dapatkan itu adalah prestasi sekunder. Prestasi utamanya seorang anak itu adalah kalau dia menjadi anak yang solih, solihah untuk kedua orang tuanya. Itu prestasi puncak. Makanya sebenarnya sekolah itu bisa disederhanakan. Kalau anak kita ini masuk ke sekolah, laki-laki, keluar tetap laki-laki, dan ditambah 1 kata solih, itu sudah luar biasa. Masuk perempuan, keluar tetap perempuan, ditambah 1 kata solihah, itu luar biasa. Karena ada juga sekolah itu yang masuk laki-laki, keluar setengah laki-laki, itu menjadi bermasalah, ya. Apalagi tidak ada tambahan solih. Ayah bunda, takwa is everything. Mari kita kerjakan sungguh-sungguh. Setiap orientasi pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak kita, orientasinya adalah bertakwa kepada Allah
supaya kita nanti mendapatkan janji-janji Allah yang sangat asyik tadi ya, asyiknya bertakwa, diberi jalan keluar, dicintai, disediakan pahala, disediakan surga. Masya Allah, betapa nikmatnya. Insya Allah ya. Saya doakan mudah-mudahan semua orang tua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah semuanya untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kami Raudhatul Jannah sebatas partner penjenengan untuk membersamai penjenengan dan anak-anak, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di surganya Allah nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha. Jadi ini adalah sekali lagi ini adalah materi yang paling awal yang semestinya dengan kuasai di paling awal. Materi berikutnya penjenengan akan mendapatkan urutan tentang bagaimana membuat anak-anak itu bisa terdidik, orang yang bertakwa tapi visionary, orang yang bertakwa tapi thinker. Urut-urutannya begitu Bunda ya. Itu yang kami kerjakan di Raudhatul Jannah. Sehingga nanti kalau anak-anak kita lulus perguruan tinggi, itu akan jadi orang yang bertakwa, profesinya dokter. Orang yang bertakwa, profesinya presiden. Orang yang bertakwa, prestasinya DPR. Orang yang bertakwa, profesinya wirausahawan. Orang yang bertakwa, profesinya pilot. Orang yang bertakwa, profesinya bidan. Semuanya bertakwa dulu, baru profesi urutan berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridha, anak-anak kita menjadi anak-anak yang khairunas anfa'uhum linas ya. Masya Allah. Mengatakan yang bisa saya sampaikan, boleh kita berdialektika bersama penjenengan. Kalau ada yang memberi tambahan nasihat, dipersilakan di sini memberi tambahan nasihat. Kalau ada pertanyaan, sumonggo, mudah-mudahan saya bisa memberi tambahan wawasan, insyaallah. Maka saya kembalikan kepada moderator, insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz Suhadi, alhamdulillah materi yang begitu luar biasanya. Untuk selanjutnya yaitu dialog ataupun tanya jawab. Nggih Ayah Bunda, monggo jika ada Ayah Bunda yang bertanya boleh langsung memberikan reaction, boleh angkat tangan maupun menulis di chat. Untuk pertanyaan pertama ini Ustadz Suhadi, sudah ada Ayah Mas Farhan yang sudah mengangkat tangan. Alhamdulillah, terima kasih Ayah. Monggo Ayah Mas Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz Suhadi dipanjangkan umurnya sehingga bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya dan menjadikan keberkahan untuk umat Islam. Amin. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Raudhatul Jannah yang selalu istiqomah memberikan sebuah parenting edukasi yang membuat kami para orang tua semakin menuju ke titik ya penyempurnaan diri lah kalau boleh dibilang begitu, dari titik yang masih belum kami pahami. Kami bersyukur di pagi hari ini bisa mendapatkan nikmat Allah. Yang kami tanyakan begini Ustaz, kita mungkin dibutakan dengan mimpi untuk menjadi anak-anak kita sukses Ustaz di duniawi, sehingga kami dilupakan dengan kira-kira anak kita di usia dewasanya nanti bisa merubah dunia enggak ya, bisa menjadi manusia yang membangun peradaban baru enggak dengan Quran. Nah itu yang jarang kami, yang tidak kami temukan dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan kami. Yang sering kami temukan adalah anak-anak ini ketika saya meninggal, dia sukses nggak ya di mata pencahariannya, sukses nggak bisa hidup di keluarga dengan terpenuhi nggak ya. Itu yang selalu kami muncul Ustadz. Nah kami ingin bertanya Ustadz, apa mungkin, karena kami masih belum tahu ini bagaimana ya seharusnya menyiapkan anak-anak ini, trik awal lah yang sederhana yang harus kami siapkan, dan ini aplikatif menyentuh kepada anak-anak ya yang kecil-kecil dulu mungkin Ustaz. Kalau mungkin yang besar kami masih belum mampu untuk menguatkan. Harapan kami
anak-anak kami ini dia mampu merubah peradaban nanti seperti yang panjenengan sampaikan tadi, Imam Al-Ghazali di usianya yang masih muda bisa menjadi rujukan umat, Imam Syafi'i usianya yang masih muda bisa menjadi hujahnya umat sedunia. Banyaklah contoh-contoh pemimpin Islam di dunia yang usia muda dia mampu menjadi perubah peradaban untuk kesempurnaan al-Islam. Mohon izin Ustaz, nasihatnya apa yang sederhana, mudah bagi kami orang tua untuk mendampingi anak-anak kami di usia-usia anak-anak sekolah dasar ini. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, insyaallah. Saya langsung jawab ya Bunda ya, insyaallah. Nggih. Matur nuwun Ustaz Farhan, insyaallah atas sharingnya. Jadi kita ini sedang membangun peradaban bersama-sama, bukan hanya keluarga tapi juga sekolah. Kita sedang bersinergi sungguh-sungguh agar anak-anak kita ini mendapatkan gizi yang sungguh-sungguh ya, gizi pendidikan yang sungguh-sungguh. Lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk hal-hal yang sifatnya sederhana ya? Saya kira tidak ada yang sederhana kalau kita kaitkan dengan iman. Karena segala sesuatu kalau kita kaitkan dengan iman, kita kaitkan dengan takwa, itu akan bertransformasi besar sampai ke akhirat nanti, insyaallah ya. Maka saya sarankan yang pertama itu adalah pastikan dulu keluarga kita semuanya mantap imannya. Istri kita, ya anak kita yang pertama, semuanya mantap iman dulu. Karena orang-orang yang tidak percaya ini ada di dalam surat Tauha itu ya. Barang siapa yang bertakwa niscaya akan diberikan baginya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ada orang yang tidak percaya yang seperti ini. Oh, gak kerja lah, gak iso. Ya, ngomong demo sebenarnya anakku tak didik Islam nanti pintar agama tapi gak iso kerja. Saya bilang, enggak ya. Jadi pendidikan Islam itu komplit sekali. Jangan nanti kemudian mengidentikan bahwa Islam itu nanti sama dengan ngelutek, ngurusi musola, terus ngurusi bacaan Quran, tapi tidak berkarya-karya besar, bukan seperti itu. Kenapa? Karena urutan yang disampaikan tadi itu oleh Imam Malik radhiyallahu anhu adalah nomor 1 adalah iman, 2 adab, 3 ilmu, ada ilmu nanti ya, dan ada amal. Tidak berhenti sampai pada tahap akidah saja, tapi lanjut sampai tahap amal. Hal kecil yang barangkali bisa kita kerjakan bersama anak-anak, misalnya begini. Kalau ada anak kita bertanya, ya kenapa ini pohon di depan rumah itu loh ya, mangganya kok yang ini kecut ya, kalau yang di sebelah rumah itu kok manis ya, kan sama-sama nancep ke tanah ya, kenapa ya itu ya, kok bisa terjadi ya. Nah, kalau kita jelaskan dengan ilmu, itu kepanjangan. Nah, karena anaknya masih kecil. Jelaskan dengan iman. Begitulah sayang, kalau Allah berkehendak. Masya Allah, kalau di dalam hati sudah menancap Allah Maha berkehendak, maka anak-anak akan lebih mudah nanti menerima keputusan-keputusannya Allah. Ya. Karena saya lihat juga ada, maaf ya, saya ini cerita sebenarnya tidak perlu diceritakan detailnya, saya hanya ceritakan globalnya saja. Saya dapatkan dari sosial media, ada seorang ibu yang menangis terseduh-seduh melihat si kakak yang online tiap hari itu, hampir 2 tahun onlinean, dan si adik yang juga onlinean. Si kakak itu tiba-tiba memanggil si adik ke kamar. Adik ini perempuan ya, si kakak laki-laki. Kemudian terjadi hampir saja terjadi persetubuhan antara kakak dan adik. Nangis luar biasa si ibu itu, nangis luar biasa, sejadi-jadinya nangisnya. Kenapa bisa begitu? Apakah tidak ada pelajaran agama yang diasup oleh kedua anak ini? Ada. Dia juga punya hafalan, diceritakan punya hafalan, bahkan adik barusan murojaah. Tapi kok bisa begitu ya? Karena ada urutan yang mungkin saja belum tepat. Sahabat Rasulullah pernah menyampaikan dulu, pada saat zamannya Rasulullah, aku ini belajar iman lebih dulu, baru Al-Quran. Iman lebih dulu, baru Al-Quran.
Sementara pada zamanmu ini, kamu belajar Al-Quran dulu sebelum iman. Nah, sehingga ketika dibacakan Al-Quran, iman kami bertambah-tambah. Maka wahai para ayah, hal-hal kecil, jangan dilupakan menanamkan iman kepada anak-anak. Jangan menduga bahwa iman itu nanti akan datang dengan sendirinya. Tanamkan ayah ya, insya Allah. Tangisi anak-anak kita dengan doa-doa kita itu, tanamkan betul ya. Ajak anak-anak ke masjid. Kenapa ya mesti ke masjid ya? Karena nanti di masjid itu kita akan sholat, dan sholat itu nanti akan membuat kita dekat dengan Allah. Allah itu maha dekat dekat dengan kita. Hadirkan Allah di hatinya anak-anak sejak usia dini. Hadirkan. Nah, dengan hadir yang seperti itu nanti anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang imannya bertambah-tambah. Mohon maaf ya, untuk urusan rezeki saja, saya jumpai ada orang itu loh yang cari rezeki, cari uang, gampangnya cari uang, cari rupiah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Senin sampai Sabtu ya, minggunya cari objekan tambahan, insyaallah. Itu nggak banyak uangnya apa, rumahnya juga masih kredit ya, insyaallah. Sepeda motornya juga masih kredit, kerjanya pontang-panting kayak begitu. Kenapa? Ada yang salah. Karena rezeki itu diatur oleh Allah ya. Begitu juga sebaliknya ya, betul sebaliknya. Tapi ini belum tentu bisa dijadikan hujah ya. Saya ini keliling-keliling Indonesia itu ketemu kiai-kiai, masya Allah ya, kiai-kiai yang tawadu itu ya. Kiai-kiai itu pekerjaannya banyak yang tidak jelas, gak jelas ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kiai-kiai itu hidupnya mulia-mulia, termasuk secara ekonomi ya, insya Allah. Jadi urut-urutannya sekali lagi, iman, adab ya, iman, adab, kemudian ilmu, baru amal. Nah, memang benar. Ini ada yang kemudian chat di sini ya, sekalian saya sentil. Tempat tidur perlu pisah. Iya betul. Kemarin saya memberikan seminar pendidikan seks sejak dini di sebuah tempat. Saya tidak mau menggunakan judul itu. Kenapa? Karena pikirannya jadi macam-macam sebagian orang itu. Saya gunakan judul tarbiyah jinsiyah. Mentarbiah anak, mendidik anak supaya anak itu paham asal-usul dirinya. Sehingga dia nanti akan dididik dari laki-laki menjadi laki-laki, dari perempuan menjadi perempuan. Dan bagaimana cara mendidik laki-laki dan perempuan itu juga ada ilmunya. Itu juga ada ilmunya, ya. Termasuk nanti bagaimana memisahkan tempat tidurnya, Ya. Di sekolah Raudhul Jan juga diusahakan dipisah ya, dipisah. Kalau nggak bisa dipisahkan karena kemampuan gedungnya, ya dibedakan. Kalau nggak bisa dipisahkan, bedakan minimal. Bedakan, ini penting. Ya. Nah, ya sedemikian itu, insya Allah kalau kita lakukan dengan istiqomah ya, sungguh-sungguh berharap kepada Allah, insya Allah Allah akan tolong. Sebagaimana Nabi Yakub di dalam surat Al-Baqarah, dengan cari nanti ya. Nabi Yakub itu kalau mau mati, itu mengumpulkan anaknya. Ini bisa jadi pelajaran besar nanti kalau kita mau mati ya. Kalau terasa kita ada tanda-tanda kematian, boleh tiru Nabi Yakub. Mengumpulkan anaknya. Dan anaknya itu ditanya dengan kalimat yang seperti dirakan dalam Al-Quran. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah nak sepeninggalku nanti? Apa yang kau sembah sepeninggalku nanti? Pertanyaan keimanan, pertanyaan ketakwaan yang ditanyakan sebelum meninggal dunia. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Dan kemudian dijawab oleh anak-anaknya, aku akan menyembah Tuhanmu, ayah Tuhan nenek moyang kita, Allah SWT. Ya Allah, legalah sang ayah dan meninggal dunia. Tapi kemudian ada yang membantah kadang-kadang ya. Saya di berbagai tempat sering dibantah orang. Ustadz, masa iya kita ini harus mendidik anak-anak harus solih-solihah? Masa iya? Bener tak Ustadz? Jangan nakut-nakuti. Wong Nabi saja loh anaknya bisa gagal kok. Saya sering dibegitukan ya. Nabi loh anaknya gagal. Nabi siapa bu? Lah Nabi Nuh itu anaknya gagal gitu loh. Masa kita ini bukan kiai, bukan ustadz anaknya harus berhasil? Jangan nakut-nakuti lah ustadz. Ya. Mari kita lihat ya supaya tidak terjadi berita hoax tentang Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu anaknya Kan'an kan? Ya, anaknya itu kan cerdas. Kan'an itu cerdas. Ya. Cuma tidak bertakwa, tidak beriman, makanya jadi masalah. Ketika diajak, ayo naik perahunya ayah, ini bukan banjir biasa. Enggak ya, otaknya mengatakan, ya, selama ini belum ada banjir yang bisa menelan bukit itu. Jadi cukup aku naik ke bukit itu, aku akan selamat. Otak cerdasnya bilang begitu, logis masuk akal.
Tapi singkat cerita, siapa yang meninggal dalam banjir besar itu? Anaknya yang logis. Kenapa? Karena bapaknya ikut perintahnya Allah, anaknya ikut perintah otaknya. Tapi apakah si ayah diam saja? Enggak. Si ayah justru mengatakan, ayolah nak, naik ke perahunya ayah. Ini bukan banjir biasa. Ayo sayang, naik perahunya ayah nak. Ayo nak, ini adab dari Allah. Ayo nak, ayo nak. Coba ingat baik-baik ya, supaya kita dapat ibrah. Nabi Nuh mendakwai anak-anaknya itu sampai anaknya mati di depan matanya. Nabi Nuh mendakwai anaknya sampai anaknya mati di depan matanya, dan Nabi Yakub mendakwai anak-anaknya sampai dia sendiri mati di depan anak-anaknya. Kita mesti konsentrasi tinggi untuk berdakwah kepada anak-anak kita, insyaallah. Okay? Mudah-mudahan hal-hal kecil yang menjenengan kerjakan wahai ayah, termasuk mengabsen sholatnya anak-anak, itu kan hal kecil, ribet. Aduh, ngeribet ya guru-guru ini ya. Ada centang-centang tulis, sholat zuhur centang, sholat isya centang, subuh centang, tanda tangan. Oh, ribet sih, insyaallah. Itu hal kecil lah ya. Tapi membuat anak-anak akan terbiasa nanti ya, akan terbiasa. Kalau perlu ini ya, tapi belum saya pertimbangkan. Saya kadang-kadang pengen melakukan satu riset di Raudhatul Jannah ini. Anak-anak yang bermasalah urusan sholat itu, kira-kira saja, kalau dilihat. Kalau saya beri buku penghubung, kemudian anaknya sendiri yang mengisi. Apakah ayah dan ibumu sholat duhur centang, sholat asar centang, sholat maghrib centang. Kalau anak yang mengisi tentang bagaimana amalnya, hariannya orang tua, kira-kira berkorelasi apa tidak ya antara amalan harian orang tua dengan amalan harian anaknya, ini berkorelasi atau tidak. Kadang-kadang anak terus yang diuber-uber di sana ini, dikai hadiah sepeda barang dan anak-anak ini ya, tapi amalan-amalan harian orang tua ini kadang-kadang juga tidak terurus. Itu sebabnya ayah kami belum mampu untuk mengurus sedetail itu keluarga penyenengan. Saya kira para keluarga, para ayah bisa nanti membuat checklist sendiri-sendiri. Apakah istrinya tahajud, apakah istrinya ini tilawah, apakah istrinya ini punya kajian, apakah istrinya ini, mohon maaf ya, tutup aurat. Coba centangi ayah, karena istrimu itu adalah madrasah buat anak-anakmu. Wahai ibu, centang pula nanti itu diam-diam itu ya, bagaimana amal harian suami. Karena suamimu itu adalah imammu yang akan melindungi dirimu dan anak-anakmu nanti dari gejolak api neraka yang menyala-nyala. Saya berdoa mudah-mudahan para ayah nanti dimudahkan untuk mengurus anak-anaknya dan istrinya. Saya berdoa para ibu mudah-mudahan dimudahkan untuk mengurus suami dan anak-anaknya, sehingga nanti penjenengan semuanya berkumpul di surganya Allah. Berkumpul di surganya Allah ya. Masya Allah. Maka yang bisa saya sampaikan kembali kepada Ustaz Anaya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Suhadi atas pencerahannya. Mohon maaf tadi untuk Ustadz yang bertanya awal, Ustadz Farhan, mohon maaf Ustadz Farhan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan baik dari chat ataupun langsung angkat tangan ini Ustadz. Untuk pertanyaan yang kedua adalah dari ayah atau bunda Ananda Atar, kelas 2C. Masya Allah. Ayah atau bunda Ananda Atar, kelas 2C. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ya, nama saya Pak Hari, ayahnya Atar Muhammad Al-Fatih, kelas 2C. Ya, ini saya mau menanyakan Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan, saya kan mendengarkan dari awal ada dua pertanyaan, boleh Pak Ustadz? Nggih. Dua pertanyaan. Yang pertama, iman, adab, ilmu, dan amal Pak Ustadz ya. Untuk tata cara pengajaran untuk anak. Nah itu kalau implementasi yang kita sehari-hari, misalnya kita mau dari saya mau berubah terus mau menjalankan tuh gimana Pak Ustadz, dari yang
anak kita sekarang ini. Yang itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua mungkin agak berat dikit, Pak Ustadz. Kan saya sering membaca, terus saya sering melihat kan tontonan, terus dari internet, TV atau lingkungan. Bagaimana sih kita mencegah anak kita agar tidak terpengaruh dari paham, maksudnya liberalisme, terus dalam paham-paham misalnya anak-anak sekarang kan kita lihat sering di TV itu ada yang laki berperilaku seperti perempuan, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Bagaimana kita mencegahnya? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, saya jawab langsung ya, benar ya? Insya Allah. Baik. Ini pertanyaan yang menarik ya, insya Allah menjadi bahasan inspirasi untuk parenting berikutnya. Tapi sesungguhnya yang seperti ini ya, pendidikan anak-anak itu dalam ilmu tarbiyatul aulad, kalau penjenengan membaca buku tarbiyatul aulad, termasuk pendidikan yang berawal mendidik anak-anak supaya anak-anak itu tidak terpengaruh hal-hal yang efek buruknya internet, misalnya laki-laki tetap menjadi laki-laki, perempuan tetap menjadi perempuan, dan sebagainya. Nah, salah satu yang perlu diikhtiarkan oleh kita semuanya, wahai para guru, wahai para orang tua, adalah bahwa pendidikan berorientasi jenis kelamin itu harus terintegrasi dengan akidah dan adab, harus terintegrasi. Tidak bisa orang-orang yang mengatakan bahwa pendidikan seks sejak usia dini itu mengajarkan kepada anak-anak tanpa didahului dengan akidah dan adab. Harus terintegrasi. Nah, sebab orang-orang yang mengerti akidah diawasi oleh Allah tidak akan sembarangan dia bergaul kepada yang bukan muhrimnya. Dia tidak akan sembarangan, mohon maaf ya, membuka auratnya. Itu sebabnya pendidikan itu harus terintegrasi betul dengan akidah dan adab. Bahkan non sewu ya, ada lomba cantik-cantikan sedunia. Lomba cantik-cantikan sedunia. Kriterianya 3B kalau nggak salah ya, saya baca 3B. Yang pertama adalah body, ya body. Yang kedua brain, ya. Yang ketiga behavior, ya. Body dulu, nah, lingkar-lingkarnya itu dihitung semuanya, lingkar bahu, lingkar tangan, lingkar paha, macam-macam, nggak tahu lingkar yang lain ya. Yang kedua adalah brain, otaknya nyambung apa tidak. Kalau diajak ngomong. Yang ketiga behavior. Behavior itu apa istilahnya kalau ini? Ya kalau dimakan itu ada table mannernya ya, insyaallah. Pertanyaannya, orang yang secantik dengan ukuran 3B ini, kira-kira menurut penjenengan, menurut kacamata penjenengan, kacamata iman kita ini, menang lomba cantik-cantikan sejagat ini dengan indikator 3B ini, kira-kira apakah langsung masuk surga atau masih ada berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak ribet ya? Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan ribet. Kenapa? Bagaimana bisa disebut brain cerdas? Oh, dia itu membedakan ini aurat boleh dibuka, ini ditutup saja, dia nggak ngerti kok disebut cerdas. Ini gimana? Bagaimana bisa disebut mannernya bagus? Kalau dia pakaiannya sangat minim, kemudian lenggak-lenggok di depan orang yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, maksud saya, bukan muhrimnya, mahram. Nggak bisa. Bahkan saya menawarkan satu solusi, kalau Bu mau disebut cantik Bu ya, kalau mau disebut cantik ya, jangan ukurannya 3B Bu, pakai 3A. Ya, akidah dulu. Ya, akidah dulu nih, seperti apa? Insyaallah ya. Nomor 2, akhlaknya. Berikutnya adabnya. Seperti apapun penjenengan, kalau akidahnya lurus, insya Allah penjenengan akan bertransformasi menjadi bidadari-bidadari surga. Bidadari-bidadari surga. Saya pernah mengisi seminar ya, judulnya seminar kecantikan dengan seorang dokter kecantikan. Yang ikut itu ibu-ibu usia 60 tahun ke atas. Bicara kecantikan, kan saya sedih nih jadinya ya. Kalau saya ngomong yang pakai ilmu dunia, itu nggak masuk semuanya nih ya. Insyaallah ibu-ibu 60 tahun mendengarkan seminar kecantikan yang bicara dokter dan ustadz ya. Maka saya bicara 3A. Kalau 3A ini terpenuhi ya, akidahnya bagus, akhlaknya bagus ya, kemudian adabnya bagus, insya Allah
Kita akan bertransformasi menjadi bidadari surga, Bu. Jadi kalau penjenengan itu sudah akidahnya benar, sholatnya oke, ibadahnya oke ya, maksudnya adabnya bagus kepada suami, ya Allah, inilah yang akan menjadi pemimpin bidadari surga nanti. Ya. Nah, untuk itu pendidikan mesti dikoneksikan dengan akidah, dikoneksikan dengan adab. Makanya nanti guru-guru Raudhatul Jannah itu rada aneh kalau ngajar kadang-kadang ya. Ngajar tentang tumbuhan, tapi bicaranya ayat-ayat Al-Quran dulu tentang tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Supaya ilmu tentang tumbuh-tumbuhan itu makin menambah imannya anak-anak, makin menambah takwanya anak-anak. Mau belajar tentang matematika, ada yang bicara tentang mulai dari Al-Quran dulu, mulai dari hadis dulu. Kenapa? Supaya matematikanya menambah ketakwaannya. Buat apa dia pintar matematika kalau dia takwanya tidak ada? Orang yang pintar menghitung tetapi tidak bertakwa itu peluang ngentipnya tinggi. Insyaallah ya. Astagfirullahaladzim ya. Kalimatnya tidak pilihannya sulit ya, dikatakan untuk orang-orang yang jelek gitu ya. Karena di Indonesia ini kadang-kadang orang yang berbuat jahat itu dikasih kata-kata yang positif ya. Berbuat jahat dikasih kata positif ya. Misalnya maling disebut koruptor ya. Setelah keluar disebut penyintas korupsi. Loh, kok halus banget ya, sebut saja maling gitu selesai ya, insyaallah. Naudzubillah min dzalik ya. Itu yang sebabnya kemudian kita ini menjadi sulit sekali untuk keluar dari persoalan-persoalan yang membelit negeri ini, insyaallah. Saya boleh langsung lihat di kolom chat ya, Bu Naya, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tips untuk menjadi sepasang orang tua yang solid dalam mendidik anak dan menghadapi persiapan era milenial, terutama dalam menghadapi pemerintahan yang mengutamakan kerja ya, kerja ya, insyaallah. Yang kadang kami sendiri tidak sesuai dengan hati nurani, yang terkadang di sebuah perusahaan berkata emansipasi wanita, insyaallah. Ya, Buya Hamka pernah menasihati seperti ini ya. Tahu kan ya Buya Hamka, guru kita bersama. Kalau hidup hanya sekadar hidup hanya sekadar hidup. Kalimatnya Buya Hamka ya, bukan saya. Kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Nek basa Sidoarjo ini ngeten, nun sewu nggih. Saya pilih bahasa Sidoarjo agar cepat mantes ke hati. Nek urip hanya sekadar urip, kethek mbak alas ya urip. Nek kerja hanya sekadar kerja, kebun dan sawah ya kerja. Maka harus ada perbedaan antara kerbau, kethek dan kita. Nah, pekerjaan kita itu menambah derajat keimanan kita kepada Allah. Pekerjaan kita itu membuat manfaat kita, nanti insya Allah terbukanya pintu-pintu surga. Itu bagaimana caranya? Bekerja dengan dimensi keimanan. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah bekerja dengan dimensi keimanan itu harus menjadi ustadz? Yang enggak dong, sama sekali tidak. Sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Karena kita ini sudah terlalu sering berpikir sekuler, seolah-olah agama itu ustadz, selain agama bukan ustadz. Bukan begitu, nah, bukan begitu. Karena banyak dokter itu yang sangat solid juga banyak, ya. Tentara yang sangat solid juga banyak, insyaallah. Polisi yang solid juga banyak, insyaallah ya, saya jumpai itu. Makanya yang terpenting itu adalah satu, keluarga ini mesti bersinergi dengan sekolah, bersinergi dengan tetangga-tetangga sekitar. Makanya nanti ke depan mudah-mudahan doakan. Kami pengen Raudhatul Jannah itu nanti bersinergi dengan 3. Satu, sinergi dengan orang tua, dengan keluarga. Keluarga, sekolah sudah ketemu. Nanti berikutnya sinergi dengan masjid. Sinergi dengan masjid. Artinya anak-anak kita itu nanti bisa saya pantau juga, bisa kami pantau, guru-guru pantau lewat takmir masjid. Masjidnya anak kita di mana? Ya, nanti kita akan bersinergi seperti itu kalau pandemi sudah benar-benar selesai ya. Emansipasi wanita ya, wanita dan pria itu sama mulianya, dan ukuran kemuliaan bergantung kepada bukan laki-laki, bukan perempuan. Ukuran kemuliaan tadi sudah saya sampaikan di depan itu adalah karena derajat ketakwaannya. Cuman wanita dan laki-laki itu diberi peran yang berbeda, peran saja yang berbeda. Kalau derajatnya sama, perannya yang berbeda, ngaten nggih, insyaallah. Nah, karena peran berbeda, cara mendidik anak laki-laki dan cara mendidik anak perempuan pun berbeda pula. Makanya bersyukurlah yang punya anak lengkap nih. Anak laki-laki punya, anak perempuan punya, masya Allah indahnya, insya Allah ya. Dan penjenengan punya ilmu yang komplit, masya Allah. Asiknya menjadi orang tua yang
diberi kenikmatan seperti itu, ya insyaallah. Maka saya kira Ustaz dan Ayah barangkali ada yang lain. Tampaknya asik nih ya dialog kita nih ngobrol. Ini banyak sekali yang antusias bertanya nih Ustaz. Saya langsung ke Ayah. Ini terima kasih Ayah sudah mempercayakan kedua putrinya di Rodatul Jannah. Ayah Mbak Aila dan Ayah Mbak Aisyah. 1B2 dan B4. Monggo Ayah Mbak Aila dan Ayah Mbak Aisyah. Kami persilahkan. Belum nyala beliau. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz, monggo. Terima kasih banyak diberikan kesempatan ini. Cuman saya ingin menanyakan beberapa hal. Mungkin paling nanti sekarang Ustaz. Ya sebelum itu mudah-mudahan kita selalu semuanya yang di Rodatul Jannah diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Ustaz ya. Memang kebetulan juga sih Zoom hari ini jam 9. Mungkin kalau jam 8 mungkin saya agak terlambat. Soalnya di tempat kerja. Cuman saya usahakan lah gitu saya. Cuman yang pertama, saya gimana supaya sepribadi sebagai orang tua itu untuk misalnya saya kan punya 2 anak. Kebetulan mungkin rezekinya terlalu dekat ya, jaraknya cuma setahun. Nah, jadi gimana solusinya untuk menumbuhkan rasa mengalah kakak pada dulu. Nah, yang kedua, gimana menanamkan rasa dia itu bisa menerima apa adanya yang dia dapat dan bersyukur dan tidak pernah merasa iri kepada teman-temannya gitu. Itu 2 Ustaz ya. Itu untuk pertanyaan saya. Dan satu lagi untuk ini, cuman sekedar saran dari saya. Dari kalau bisa dari pihak sekolah itu untuk menanyakan, apalagi yang masih anak-anak ya. Jadi kan untuk kesadarannya masih kurang. Jadi karena saya sebagai wali murid sudah menanamkan, tapi kayaknya dari sekolah, dari ustadz atau ustazah lebih cenderung mendengarkan. Nah gitu, bagi si anak. Nah cuman saran saya kalau bisa, saya menanyakan langsung ke dia itu tanggung jawab dan kesadaran dia. Nah itu aja Ustadz, 2. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, insyaallah. Saya senang kepada penjenengan semuanya yang sangat antusias ya. Ada yang menulis di kolom chat menunggu takwa korelasinya dengan visioner dan sebagainya. Masya Allah ya, ini antusias yang luar biasa. Baik, karena penjenengan begitu memancing yang luar biasa, sekarang saya sampaikan ya tambahan-tambahan ilmunya ya. Ada ilmu di dalam buku Tarbiyatul Aulad. Ini ilmu standar ya, ilmu standar. Siapapun bisa kerjakan, asalkan formula ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan dicatat ya. Untuk membuat anak-anak melatih bertanggung jawab, mengalah, disiplin, ya, termasuk nanti lebih agak bersabar, termasuk melatih anak-anak sholat, nanti punya anak-anak punya empati. Nah, anak-anak jadi anak-anak yang disiplin, semua jenis karakter tadi yang baik-baik itu tadi ilmunya mengarah kepada ilmu yang dalam ilmu Tarbiyatul Aulad itu ada 5 langkah ayah, ada 5 langkah ayah ya yang bisa dikerjakan. Nomor 1, siapa penjenengan tulis ya, di slide saya belum sempat saya tulis tadi ya, karena penjenengan bertanya jadi keluar ini ilmunya ini. Kalau penjenengan nggak bertanya nggak keluar nih tadi ya, Masya Allah ya. Nomor 1, keteladanan. Nomor 1, keteladanan. Ya. Memang mendidik itu harus urut ya, harus urut nanti prosedurnya nanti. Nomor 2, pembiasaan. Pembiasaan. Nomor 3, nasihat. Nasihat.
Mungkin ada yang membantu saya untuk menulis di kolom chat ya. Nomor 1 keteladanan agar bisa diunduh oleh orang tua yang lain. Nomor 2 pembiasaan. Nomor 3 nasihat. Nomor 4 kontrol. Nomor 5 apresiasi atau sanksi. Ya. Jadi berbagai jenis karakter yang baik-baik itu yang kemudian kita inginkan untuk bisa tertanam. Ini ilmunya cocok tanam karakter ya. Itu urut-urutannya ada 5 tadi ya. Pertama harus ada keteladanan. Keteladanan dari orang tua. Kalau kepingin anak-anaknya itu menahan marah, gak ngamuan, dia harus punya ibu dan bapak yang kalau marah itu bisa nahan. Ya. Dia harus lihat langsung. Ibunya bisa menahan marah. Ya. Kalau guru saya itu ngajari gini, nek wis berdebat karo wong sing ketoke murang-muring, loro wae ilmune. Ngalah terus ngalih, gitu ya, biar enggak tengkar ya, ngalah terus ngalih. Ya. Jadi nomor 1 ini betapa pentingnya keteladanan. Kalau panjenengan ingin membuat anak-anak itu rajin sholat subuh, anak-anak harus tahu melihat betul bapaknya berangkat sholat subuh. Jangan kemudian langsung ngasih nomor 5, mau sholat subuh, tak tukar HP, tapi nggak pernah lihat bapaknya berangkat subuh, ini bahaya, nggak bisa, nggak nyantol nanti. Nomor 2 adalah pembiasaan. Perilaku baik itu diulang-ulang terus sampai menjadi pembiasaan. Misalnya kalau mau masuk rumah saya ucapkan salam dong. Begitu dia masuk rumah, mama belum ucapkan salam dulu dong, sehingga nanti dia terbiasa betul. Diulang-ulang karena pelajaran untuk anak-anak kecil itu diulang-ulang. Ya. Yang ketiga, berikan nasihat-nasihat terbaik. Nanti suatu ketika jenengan akan bertemu sampai pada tahap materi bagaimana caranya memberi nasihat agar melekat kuat. Supaya nanti anak-anak itu lebih mendengarkan nasihat kita daripada nasihat online ya, nasihat dari orang-orang yang tidak jelas, yang sekuler dan sebagainya ya, nasihat dari artis dan sebagainya, naudzubillah min dzalik ya, karena banyak nasihat yang bermasalah ya. Orang yang sudah jelas-jelas pedofil keluar dari tahanan malah disambut kayak pahlawan. Ini kan nasihat. Seolah-olah anak-anak, ternyata itu boleh tak begitu itu ya. Itu ternyata bikin keren, bikin terkenal. Itu kan bahaya juga ya. Nanti akan ada ilmu nasihat. Bagaimana memberi nasihat agar melekat kuat. Ilmunya dari Al-Quran ya. Nanti bisa ya ketemu nanti pada parenting yang kayak begini nih ya. Setelah selesai ya, mulai dari takwa is everything, takwa is visioner, takwa is thinker. Nanti kalau dengan tahap-tahap ini sudah kumpul semuanya, nanti diberi materi yang ini juga. Yang keempat, kontrol ya Ustaz. Kontrol. Harus ada mekanisme kontrol. Makanya Raudhatul Jannah, mungkin juga sekolah-sekolah Islam yang lain memberikan buku kontrol kepada penjenengan. Apakah anak penjenengan itu sholat duhur, isya, maghrib dan sebagainya dicadang-cadang. Itu untuk mekanisme kontrol. Ya. Nomor 5 itu apresiasi atau sanksi. Bukan apresiasi. Anak-anak yang berbuat baik beri apresiasi. Ya. Apresiasi itu apakah berupa barang? Tidak mesti. Ya, berupa jempol pun apresiasi. Jempol pun apresiasi ini ya. Karena ada orang tua itu kadang-kadang sikapnya begini menurut saya ya. Anaknya nggak mau sholat subuh, subuh ini aja tiap hari, pura-pura subuh ini. Begitu dia sholat subuh, pakai kopi ya, pakai sarung berangkat ke masjid, nyampe di rumah, ibu ini harusnya senang apa sumbang? Senang nih ya. Tapi ibu ini nggak pintar mengapresiasi. Komentarnya justru bilang begini, tumben kan sholat subuh, biasanya nggak diobrak-obrak, nggak budal, saya subuh dewe, insyaallah apa ya, tumben. Ini anak jadi bingung. Ini aku sudah berbuat baik, malah dibully, tidak diberi apresiasi, males lah anaknya. Ya. Dan sanksi, jika perlu kasih sanksi, ayah ya. Jadi jangan segan-segan memberi sanksi, asalkan kita tahu caranya memberi sanksi. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun, pukul. Kalau nggak mau sholat umur 10 tahun, memukul itu sanksi ya. Cuman ilmu memukul ada caranya. Nanti kita belajar juga ya, bagaimana caranya memukul anak umur 10 tahun yang tidak mau sholat. Ada caranya, ada langkah-langkah teknisnya. Tidak asal langsung menguak pukul, bukan begitu. Makanya perlu ilmu ya, insyaallah. Jadi ayah lakukan 5 hal ini, insyaallah
ambil satu karakter yang jenengan kehendaki, misalnya tadi menahan marah gitu ya, atau gampang ngalah ya, atau tanggung jawab. Lakukan 5 hal ini, insya Allah anak-anak nanti akan mendapati karakter yang penjenengan inginkan atas izin Allah ya. Asalkan 5-nya dilakukan dengan urut loh ya. Tidak boleh habis nomor 1 keteladanan terus kemudian mencolok ke nomor 5 sanksi, nggak boleh dong, harus urut. Makanya tadi apa? Untuk ngurus sholat tadi, wastabir ya, kesabaran yang berlipat-lipat. Nah sayang, kalau bertanya boleh sih, saya iseng saja, ini kan internal ya, internal di antara kita, tidak di-share ke YouTube. Boleh tulis di kolom chat. Siapapun yang penjenengan yang hadapi di depan ini, di depan laptop atau di depan, sebenarnya di keluarga penjenengan itu yang lebih sabar itu siapa sih? Dengan tulis ayahnya atau ibunya. Yang lebih sabar saja, saya tidak bertanya yang gampang marah, yang lebih sabar. Silakan ditulis siapa. Yang lebih sabar siapa? Oh, ayah ternyata ya. Masya Allah, ayah. Oh, ayah lebih sabar. Ayah, ibu, ayah. Ya, nanti bisa disurvei nih sama admin ini, admin saya ini ya. Berapa persen ayah dan berapa persen ibu yang lebih sabar ya? Insya Allah. Ayah ternyata ya, ayah, insya Allah. Ayahnya harus ya, Masya Allah, betapa bersyukurnya ya, ada bundanya, Insya Allah. Alhamdulillah. Paling tidak saya bangga penjenengan ketika menulis ayah atau ibu. Kenapa? Karena anak-anak melihat salah satu di antaranya lebih sabar. Nah, kalau tidak ada yang ditulis itu yang saya sedih ya. Ya, ayah dan ibu sama-sama tidak sabar gitu kan ya, itu yang saya sedih ya, Insya Allah. Nanti suatu ketika saya boleh bertanya dong kepada anak-anak. Karena saya tanya kepada anak-anak begini. Ini benar ya, saya tanya kepada anak-anak. Jenengan perlu mendengarkan hatinya anak-anak pula. Sebutkan nak satu kata yang paling mewakili karakter ibumu. Satu kata saja, jangan banyak-banyak. Itu ada yang pernah bilang begini. Huruf depannya C, Ustaz. Saya tebak ya, cantik. Cantik kan kata sifat, ya, cantik. Bukan. Ya. Mereka juru bilang huruf depannya C apa? Coba jenengan tebak di kolom chat apa? Huruf depannya C yang bisa sering dihadapi anak-anak. Ya. Nah, itu. Ya Allah. Ya, ketemu juga itu. Satu kata sayang yang paling mewakili karakter ayahmu. Ada yang bilang begini loh anak, huruf depannya G, Ustaz. Saya tebak langsung, ganteng mas ayahmu. Bukan itu maksudnya. Huruf G itu maksudnya, coba jangan tebak apa di situ. Ya, ada yang bisa nebak ya, cerewet, galak. Betapa sedihnya anak-anak itu di rumah punya 2 guru ya, yang satu cerewet, yang satu galak. Makanya anak-anak tidak betah kalau sekolah online di rumah ini ya, insyaallah. Makanya anak ketemu guru-guru di sekolah. Ya, hari ayah kita belajar kembali, wahai bunda kita belajar kembali. Hanya ada yang menulis gagah dan ganteng ya, keren sekali ya. Ilmu tarbiyatul aulad tadi ya, ada 5 ya. 1 tadi adalah, ulangi apa? Keteladanan. 2 apa? Pembiasaan. Yang ketiga, nasihat. Yang keempat, kontrol. Yang kelima, apresiasi atau sanksi. Pelukan mama itu apresiasi, jempolnya ayah itu apresiasi. Sayang, ayah itu seringkali angkat tangan tapi jempolnya ketutup sehingga anak-anak tidak melihat itu apresiasi. Ya gini kabarnya, jempol ketutup gimana? Nah gini ya, diawas-awas terus. Ayo, terus no ya, siapa ya. Jadi dikesankan ayah ini galak. Bunda tolong jangan bilang begini ya, awas loh ya, nanti kalau nggak mau sholat tak bilangan ayah nanti ya. Waduh, ayahnya ini dikira super galak ya, padahal ayahnya sangat telaten untuk mendidik anak-anaknya. Insyaallah, berlomba-lomba untuk menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak. Sekali lagi ya, pendidikan terbaik yang diberikan oleh orang tua kepada anak, sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi, pemberian orang tua kepada anaknya yang terbaik itu adalah pendidikan yang baik. Maka anak-anak berhak untuk mendapatkan ibu terbaik, mendapatkan ayah terbaik, dan mendapatkan guru terbaik.
Ya, guru terbaik, salah satu bagian tugas saya adalah mentraining guru-guru supaya menjadi guru terbaik, insyaallah. Supaya menjadi ibu terbaik adalah tugasnya para ayah untuk mentraining istri penjenengan menjadi ibu terbaik, insyaallah ya. Loh, nah terus siapa yang bertugas untuk mentraining ayah ya supaya menjadi ayah yang terbaik? Hadirkan dalam kajian-kajian Bu ya. Insyaallah kadang-kadang ayah itu mohon maaf, boleh mengkritik ayah enggak? Sekarang saya boleh ya? Izin ya mengkritik ayah. Ayah, setiap hari Jumat itu agama sudah menyediakan forum ayah, forum kelelakian, namanya Jumatan. Namanya Jumatan, forum laki-laki, forum ayah. Dan di dalam forum ayah itu selalu ada nasihat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan beberapa nasihat tambahan yang lain. Nasihat intinya takwa, nasihat tambahannya sesuai dengan tema. Tapi sayangnya tidak banyak ayah yang mentransformasikan ilmu khutbah Jumat tadi kepada ibu, kepada guru-guru di rumah itu. Itu sebabnya tugasnya wahai para ibu, setiap Jumat, tolong ya, setiap Jumat tugasnya ibu itu adalah bertanya kepada suaminya, Abi, ayah tadi Jumatan di mana? Di masjidnya Raudhatul Jannah. Tanya lagi, isi khutbahnya apa, Bi? Soalnya aku tadi kan nggak ikut, karena Bito yang ikut. Tanya isinya, insyaallah, supaya para ayah itu bisa untuk menyampaikan pesan-pesan takwa kepada istrinya. Nah biasanya kadang-kadang ayah itu kalau ditanya, ini biasanya ya, yang lain-lain tentu saja tidak biasa. Biasanya kalau ditanya, Bi, ya isi khutbah mau apa sih ya? Halah ya wis, kok biasa-biasa lah, kok biasa lah, ngono pula tuh, bagus ngono, insyaallah. Nah biasanya laki-laki yang jawab begitu tuh kalau mendengarkan khutbah dia sambil apa? Tebak di kolom chat. Sambil apa? Mendengarkan khutbah sambil minum kopi kah? Sambil tidur gitu ya, ya. Sambil tidur, sambil ngantuk. Ayah, jangan ngantuk ya pada saat khutbah. Ayah, jangan tidur saat khutbah. Simak baik-baik, ajarkan kepada istri agar istri makin berilmu nanti mendidik anak-anaknya. Masya Allah, mudah-mudahan semua, oh ayah deh mainan HP itu ya. Jangan ya, jangan main HP pada saat khutbah ya, karena itu termasuk bagian yang dilarang ya. Insyaallah, fokus pada khutbah, insyaallah. Mengatakan ya, jawabannya 5 tadi diingat-ingat ya ayah, silakan terapkan sedikit-sedikit sambil nanti kami tambahi ilmunya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mengatakan Bunda Naya, insyaallah. Boleh, monggo. Baik ayah bunda, karena waktunya yang semakin mendekati azan zuhur ya. Oh iya, jam berapa? Masya Allah, ada ya. Pertanyaan terakhir ini kasih ibu, ada kasih ibu ya. Ayah dengan 2 putri yang dipercayakan kepada kami, sekarang ada bunda dengan 2 putranya Ustadz yang dipercayakan pada Raudhatul Jannah. Terima kasih bunda. Monggo Bunda Arjuna dan Bunda Satria. Masya Allah. Silakan. Namanya Arjuna ini ya, si cakep nih, Masya Allah. Arjuna. Masih di mute. Bunda. Suaranya belum terbuka, masih di unmute, masih ada garis coret merah. Bunda, mohon maaf, Bunda Mas Arjuna, mohon untuk unmute. Jadi sepertinya untuk unmute-nya dari perangkatnya Bunda nih, baik dari laptop ataupun dari HP, monggo di unmute terlebih dahulu nggih Bun, biar suaranya bisa keluar. Atau Ditulis di kolom chat. ditulis, monggo menulis untuk pertanyaannya di kolom chat nggih Bun. Kalau nggak bisa dibuka. Nggih.
Atau nggih, mohon maaf sekali lagi untuk Bunda Mas Arjuna dan Mas Satria, terima kasih nggih karena belum bisa unmute. Untuk selanjutnya ke Bunda Ananda Humairo. Ananda, ini ada 3 putra putri nggih. Monggo untuk segera menyampaikan pertanyaannya, Bun. Mohon maaf untuk suaranya masih kecil, Bun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, nggih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini izin bertanya Ustaz. Jadi saya sedikit terlambat waktu masuk. Saya sempat menyimak sedikit tentang penjelasan Ustaz tentang 3 poin dasar pada saat didikan anak tentang ketakwaan. Dan salah satunya tentang menanamkan rasa diawasi oleh Allah. Oh ya. Untuk poin lainnya mungkin saya bisa minta diulangi Ustaz karena saya tertinggal dengan itu. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini mungkin mohon kiat dari Ustaz dalam mendidik anak di era saat ini. Soalnya terkadang kalau kita lihat dalam usia pertumbuhan anak seharusnya kan seimbang antara usia dan fisiknya, itu dan baiknya Ustaz. Nah, kiat-kiatnya seperti apa Ustaz? Soalnya terkadang kalau di zaman sekarang fisiknya usianya mungkin sudah cukup matang, usia 17 tahun, tapi untuk dasarnya, untuk kepribadiannya itu belum mampu mewakili usianya Ustaz. Seperti itu. Mungkin bisa diberikan kepada kita orang tua bagaimana kiat mendidik anak agar mereka bisa tumbuh matang secara akil dan balik seperti itu. Terima kasih Ustaz, itu saja. Insyaallah. Ya, terima kasih Bun. Matur nuwun antusiasnya. Ini jadi berkembang ini nanti ya, ilmu-ilmu yang bisa terkeluarkan dalam ini, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti di parenting berikutnya. Tadi Bun disampaikan bahwa untuk mendidik anak-anak itu mestinya kita menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nah, ilmu di dalam Al-Quran, salah satu diantaranya sempat terbahas tadi itu adalah, silakan dicatat ulang ya, suratnya surat 31, suratnya surat 31. Nama suratnya surat Luqman. Nama suratnya surat Luqman ya. Ayatnya ayat 12 sampai 19. Itu urut-urutan untuk mendidik anak-anak ya. Ayat 12 itu adalah syaratnya menjadi orang tua supaya hikmah dan syukurnya ada. Nah, itu tolong dibaca ya Bun ya terjemahannya, tolong dibaca terjemahannya. Terus kemudian ada perintah untuk la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, berarti penanaman akidah yang kokoh pada anak-anak. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, tetapi bakti kepada orang tua ini tidak mutlak. Kalau orang tua itu menyuruh anaknya untuk menyekutukan Allah, tidak boleh diikuti, tapi tetap harus berbuat baik. Makanya nanti suatu ketika juga kami ingin ketemu dengan anak-anak langsung, bagaimana menyikapi orang tua yang bawel, bagaimana menyikapi orang tua yang cerewet, menyikapi orang tua yang galak, menyikapi orang tua yang galak, itu ada ilmunya nanti dari sudut anak-anak. Ya, ini berbuat baiklah di dunia, ada ilmunya nanti ya, insyaallah. Dan yang ketiga itu ada perasaan diawasi oleh Allah. Perasaan diawasi oleh Allah. Kalau 3 cara ini, 3 hal ini sudah matang di anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, maka anak-anak usia 7 tahun akan siap mengerjakan perintah berikutnya, yaitu ayat nomor 17 tentang sholat. Makanya sebelum anak-anak belajar tentang sholat, 3 ini harus dimatangkan. 3 ini harus dimatangkan. Saya ulangi lagi ya. Nomor 1 adalah tidak boleh menyekutukan Allah. Berarti nanti harus ada bagaimana penjelasan nanti kalau ditanya, "Nah, Tuhan itu di mana? Tuhan itu kayak apa?" Nanti bunda-bunda harus bisa jawab tuh ya, insyaallah. Nanti segera saya rancang materinya bagaimana mengajarkan akidah kepada anak-anak jika muncul pertanyaan-pertanyaan akidah yang sangat sulit buat para ibu atau para ayah. Nanti ada ilmunya ya, karena waktunya terbatas. Nomor 2,
berbakti kepada orang tua. Makanya sekolah-sekolah di TK itu cenderung untuk membuat anak-anak itu dekat sama ibunya. Jadi usia 0 sampai 7 tahun kalau menurut ilmu psikologi itu usia bonding, kelekatan. Dan Islam itu mengajarkan supaya bakti itu ada di sini. Makanya jangan menuntut nanti PR-nya anak-anak itu adalah PR yang menjauh dari ibunya. Misalnya menyalin huruf atau menebali huruf. Nah, anak-anak akan mengerjakannya di meja belajar, ibunya nonton TV di sana. Jadi jauh. Wah, menjauh, tidak bonding nanti ya, insyaallah. Dan yang ketiga, perasaan diawasi oleh Allah. Baru yang nanti ayat nomor 17 bicara tentang sholat. Sekali lagi Bunda, suratnya surat 31, ayatnya ayat 12 sampai 19. Baca detail urutannya ya, bagaimana mendidik anak-anak itu versi surat 31. Ngomong-ngomong, siapa yang bisa sebutkan di kolom chat? Surat 31 itu surat apa? Siapa yang bisa disebutkan di kolom chat? Surat apa? Boleh tulis? Oh, ada yang bisa nih, sangat cepat ini ya. Surat Luqman, Masya Allah, ibunya siapa ini ya? Surat Luqman, Masya Allah, betul semuanya, bagus sekali. Masya Allah, bagus sekali ya. Hebat sekali. Nah, kita tadabbur lebih detail nanti suatu ketika. Sekarang saya tanya nih, jawab di kolom chat juga supaya interaktif. Kalau suratnya surat Luqman, itu indikasinya yang lebih berperan dalam pengasuhan anak itu di dalam itu siapa? Ayah atau ibu? Ayah harus lebih banyak berperan. Kalau yang berperan ibu, suratnya bukan surat Luqman, tapi surat Luqman mestinya ya. Nah, karena suratnya bukan nama surat Luqman, maka para ayah mestinya paham ya. Ayat nomor 12 sampai 19 itu ayah banget gitu loh. Kenapa? Karena di situ nanamkan akidah, karena di situ nanamkan adab, karena di situ melatih ibadah. Ayah banget itu, pendidikan kelelakian banget tuh, insyaallah ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan para ayah nanti bisa terinspirasi dengan surat ini ya, Maka wahai para bunda, mohon saya direspon nanti. Tolong ya, beri kesempatan suami untuk terlibat mendidik anak-anak. Tolong jangan diborong sendiri. Beri kesempatan suami untuk terlibat mendidik anak-anak. Karena di dalam Al-Quran ada yang meriset pun, sebagai penutup saya ini, ada yang meriset. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada yang meriset 17 dialog pengasuhan, termasuk dialognya ayah Luqman tadi ya. Ada 17 dialog pengasuhan. Dari 17 itu, dari riset itu yang saya baca, 14 diantaranya itu dialognya ayah dengan anaknya, 2 dialognya ibu dengan anaknya. 16 tinggal 1. 1 ini tidak jelas apakah ibu, ayah, atau guru. Kita anggap semuanya deh. Ayat 14 ibu 2. Jika 14 itu dicoret menjadi angka 7, maka 2 akan dicoret menjadi angka 1. Maka dialog perbandingan di dalam Al-Quran terkait dengan pendidikan itu adalah ayah 7 kali, ibu 1 kali. Sekarang saya tanya, jawab di kolom chat. Yang lebih banyak ngomong kepada anak siapa? Jawab di kolom chat. Nah, itu ketahuan sekarang. Ibunya banyak omong, bapaknya nggak bisa omong. Itulah masalahnya. Salah ya. Ibunya mendominasi untuk urusan omong-omong ya. Sementara bapaknya nggak kesempatan, cuma senyum-senyum aja ya. Ada yang bilang ibu lebih telaten. Iya, memang lebih telaten, tapi suami tetap harus diberi kesempatan ya. Bapaknya sudah terlalu sibuk, Ustaz, nggak bisa. Ya, ini amanah menjadi seorang ayah itu adalah memastikan anak-anaknya dan istrinya nanti kembali ke surganya Allah, masuk surga bersama ayah nanti ya. Jangan alasan sibuk mencari nafkah kemudian sang ayah lalai untuk mengurusi anak-anaknya. Saya yakin 100% tidak ada ayah yang menginginkan anak-anaknya hidupnya rusak. Tidak ada anak-anak yang diinginkan oleh ayahnya hidupnya bermasalah. Tidak ada satupun ayah yang beritikat berhati jelek seperti itu. Tidak ada. Yang ada adalah ayah yang diam-diam lalai mendidik anak-anaknya. Lalai, sibuk dengan urusan dunianya. Ya. Boleh kita berbagi ustadz antara ibu dan ayah, tapi ketahuilah
sang ayah yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ibu memang mengandung 9 bulan 10 hari, tetapi ayah akan mengandung pertanggungjawabannya di kepala dan hatinya sampai di depan Allah nanti. Oh, ada yang bilang bapaknya sudah banyak omong sama stafnya. Ya, di rumah juga banyak omong ya sama anak-anak ya, insyaallah ya. Baik, cukup ya saya kira. Mudah-mudahan penjenengan bisa menyerap ilmu yang hari ini bisa disampaikan oleh Raudhul Jannah, karena waktunya sudah duhur, hampir duhur. Saya ingin survei sebentar. Siapa yang ingin tetap materi berlanjut berikutnya adalah takwa is visionary, yang akan hadir, berkomitmen hadir, tulis di situ di kolom chat, kemudian kita tutup ya. Takwa is visionary, supaya nanti akan bisa terekam oleh guru siapa yang akan hadir dalam bahasan takwa is visionary, bagaimana menjadikan anak-anak yang takwa yang visioner. Insyaallah tulis di situ, nanti akan direkap oleh tim administrasi ya. Maka yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Bunaya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas ayah, selamat berjuang wahai bunda. Insyaallah, monggo.